Cerita ini dimulai di Istana Iblis, nama lain untuk aliansi Iblis Murim, di mana kerumunan besar orang telah berkumpul, yang sangat mengejutkan seorang pendatang baru. Seorang pria berjanggut menjelaskan bahwa mereka bersedia menerima siapa saja, tanpa memandang faksi atau sekte mereka, dan mengajari mereka ilmu bela diri iblis selama mereka memiliki bakat. Dia bertanya-tanya orang bodoh mana yang akan melewatkan kesempatan seperti itu. Rekannya meratapi bahwa dia sudah terlalu tua, atau dia akan mendaftar sendiri. Perhatian pria berjanggut itu tertuju pada pemandangan aneh di kerumunan, dan dia bertanya-tanya apakah seseorang telah meninggal, tetapi rekannya menertawakan kesimpulannya, mengingatkannya bahwa kompetisi 10 istana iblis belum dimulai. Pria berjanggut itu kembali bertanya siapa pemuda itu, yang terlihat seperti pengurus jenazah. Semua mata tertuju pada pemuda yang berjalan melewati kerumunan. Pemuda bernama Bo Unsol ini sedang memikirkan kakeknya, dan bahwa ini barulah permulaan. Unsol mengingat kakeknya yang memberinya nama ini setelah menemukannya ditinggalkan di ladang salju. Unsol terus bernostalgia, mengingat bagaimana ia mempelajari profesi mengubur orang mati dari kakeknya, yang juga seorang pengurus jenazah. Dia ingat memberitahu kakeknya bahwa mayat itu milik seorang ahli gaya bertarung pedang yang sangat cepat. Menjelaskan bahwa yang membuatnya berpikir demikian adalah pengamatannya terhadap kebugaran otot kaki kirinya yang tinggi, terutama bagian depan betisnya, yang merupakan ciri khas praktisi gaya bertarung pedang jenis ini. Kakeknya tersenyum, terkesan oleh pengamatan tajam cucunya, dan memujinya, mengatakan bahwa ia adalah pengurus jenazah berbakat dari surga. Unsol ingat betapa sulit hidupnya dan bagaimana orang-orang membencinya karena profesinya. Tetapi ia bahagia bersama kakeknya yang menjadi penyokongnya dalam semua kesulitan yang ia lalui hingga hari naas itu. Suatu malam, sang kakek melihat seseorang di luar dan mendesah, mengatakan bahwa orang baik tidak pernah mencarimu, dan mereka yang datang tidak pernah baik. Saat Unsol sedang tidur, kakeknya membangunkannya dan menyarankan mereka bermain permainan siapa yang paling pandai berpura-pura mati. Lalu ia berjanji akan membelikannya pakaian dan pedang yang selalu ia inginkan jika ia bermain dengan baik kali ini, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Kakeknya memintanya untuk mencoba bertahan hingga matahari terbit, yang mengejutkannya. Setelah itu, kakeknya meninggalkan rumah membawa pedangnya. Di luar, seorang pria misterius sedang menunggu kakek Unsol, dan pria itu menyapa sang kakek, mengatakan bahwa ia telah bersembunyi dengan baik seperti tikus. Kemudian ia mengungkapkan identitas asli kakeknya, memanggilnya dengan nama Boani, pedang iblis 7 cabang. Kakeknya mengakui bahwa ia sudah lama tidak mendengar nama itu. Pria misterius itu mencelanya karena meninggalkan posisinya sebagai wakil master istana untuk menjalani kehidupan yang menyedihkan dalam pekerjaan rendahan seperti mengubur orang mati. Kakeknya mengoreksi kesalahpahaman pria misterius itu, menjelaskan bahwa ia tidak mengambil profesi ini untuk hidup sengsara, tetapi untuk menebus dosa-dosanya. Kemudian ia menawarkan nyawanya, memintanya untuk membunuhnya di tempat lain agar orang yang tidak bersalah tidak terluka. Dan pria misterius itu tertawa mengejek. Pria misterius itu menyetujui permintaan kakek untuk pindah ke lokasi lain dan memperingatkannya untuk tidak mencoba melarikan diri. Sementara itu, Unsol bersembunyi di dekatnya, dan ia mendesah lega, percaya bahwa bahaya telah berlalu. Tetapi ia segera mulai gemetar dan berpikir bahwa ia tidak tahan lagi. Meskipun ia sangat menginginkan seragam resmi dan pedang yang dijanjikan kakeknya, hawa dingin menjadi tak tertahankan. Unsol keluar dari persembunyiannya dan bertanya-tanya di mana kakeknya, yang biasanya menunggunya setelah permainan mereka selesai, dan ia menebak bahwa petugas penegak hukum telah memanggilnya lagi. Dia marah pada orang-orang yang tidak memandang pengurus jenazah sebagai manusia. Unsol maju ke tempat itu dan dihadapkan pada pemandangan yang mengerikan, dan ia berlari cepat untuk menemukan kakeknya terbaring di tanah dengan darah mengalir dari matanya. Unsol berteriak, memanggil kakeknya dan bergegas menghampirinya, bertanya dengan kaget apa yang terjadi, tetapi kakeknya hanya meminta maaf padanya. Sang kakek memberitahunya bahwa waktunya telah tiba dan mencoba memintanya untuk tidak melanjutkan profesi mengubur orang mati, tetapi ia batuk darah sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya. Unsol memohon padanya untuk berhenti bicara, tetapi ia bersikeras agar ia mendengarkannya dengan saksama dan memintanya untuk tidak pernah berpikir tentang balas dendam. Unsol yang menangis menolak permintaannya, mengatakan bahwa ia tidak bisa memaafkan mereka yang melakukan ini padanya. Ia memberitahunya bahwa ia lebih baik mati dan pergi bersamanya, mengingatkannya akan kata-katanya yang konstan bahwa tidak ada perbedaan antara neraka dan dunia ini dan bahwa ia lebih suka berada di neraka bersamanya daripada tinggal di sini tanpanya. Sebagai permintaan terakhir, kakek memohonnya untuk pergi jauh dan mengatakan kepadanya bahwa ia sangat bahagia dengan waktu yang mereka habiskan bersama. Kemudian ia menghembuskan napas terakhirnya dan jatuh ke tanah. Wajah Unsol dipenuhi air mata, tidak percaya apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa saat, Unsol berdiri di depan tubuh kakeknya yang telah ia siapkan untuk dimakamkan. Dia menyentuh wajahnya dan menyadari bahwa permintaan kakeknya untuk tidak membalas dendam adalah untuk melindunginya. Tapi dia memutuskan bahwa dia tidak bisa mematuhinya kali ini. Dia mulai memeriksa luka-lukanya dengan cermat dan memperhatikan bahwa lengannya telah terpotong pada saat yang bersamaan. Dalam gerakan tebasan langkah dari atas ke bawah, ia menemukan bahwa penyerang mengubah gerakan di tengah untuk menusuk matanya juga. Unsol menyimpulkan bahwa gaya pedang aneh ini pastilah dari sekte iblis dan mengidentifikasinya sebagai teknik Tianu Yoga. Dia kemudian memeriksa punggungnya dan menemukan 93 jejak penggunaan senjata tersembunyi,
yang membawanya pada kesimpulan bahwa penyerang tidak mendapat bantuan dari siapapun, tetapi menggunakan alat yang bisa meluncurkan ratusan senjata tersembunyi sekaligus. Akhirnya, ia melihat perubahan warna aneh di bawah lidah dan kukunya. Unsol menyimpulkan bahwa perubahan warna ini terjadi ketika diracuni dengan racun mematikan yang menyebabkan daging dan darah membusuk. Berdasarkan semua yang telah ia lihat, ia sampai pada spesifikasi si pembunuh. Dia adalah seseorang yang termasuk dalam sekte iblis, telah mempelajari teknik Tianu Yoga, memiliki senjata tersembunyi berkualitas tinggi, dan menggunakan racun mematikan yang menyebabkan daging membusuk dan darah rusak. Dan Unsol percaya bahwa tidak mungkin ada banyak orang yang cocok dengan spesifikasi ini. Dia menatap tubuh kakeknya dengan tekad dan bersumpah bahwa dia akan menemukan si pembunuh apapun yang terjadi. Kembali ke masa kini, Unsol tiba di kantor pendaftaran di Istana Iblis dan menuliskan namanya, Bo Unsol, dari klan Ganyang. Para pegawai mengejeknya, bertanya-tanya klan pedesaan macam apa Ganyang itu, dan mereka menebak bahwa ia mungkin ketakutan ketika melihat formulir persetujuan untuk menyerahkan hak atas tubuhnya. Sementara salah satu dari mereka dengan kasar menuntutnya untuk menempelkan sidik jarinya atau pergi, Unsol menggigit ibu jarinya untuk mengeluarkan darah yang membuat para pegawai tercengang. Unsol berpikir bahwa saat kakeknya meninggal, hidupnya hancur dan ia tidak punya apa-apa lagi selain jalan balas dendam. Kemudian ia menekan ibu jarinya yang berdarah di atas kertas pendaftaran. Dia berpikir bahwa kompetisi ini akan menjadi langkah pertamanya menuju balas dendam. Sejarah panjang konflik antara sekte lurus dan sesat untuk menguasai dunia Murim kemudian ditinjau. Sekte lurus yang mencari keadilan dipimpin oleh aliansi Murim. Sementara sekte sesat berpusat di sekitar Istana Iblis, yang secara eksklusif memuja kekuasaan. Kedua kekuatan ini mempertahankan keseimbangan untuk waktu yang lama. Tetapi sekte lurus ingin mendapatkan keuntungan, yang mengarah pada penciptaan 18 master bela diri yang dikenal sebagai master kebaikan terhebat. Untuk melawan ancaman baru ini, Istana Iblis memutuskan untuk merancang cara untuk meningkatkan kekuatan mereka juga. Dan rencana mereka adalah menciptakan 10 Raja Iblis. Tawaran ini, yang mengharuskan pemilihan 10 jenius, terlepas dari afiliasi mereka sebelumnya, dan mengajari mereka seni bela diri dari 10 sekte iblis, menarik banyak anak muda yang menuju ke Istana Iblis. Unsol berdiri di antara kerumunan dan merasakan aura kuat yang berasal dari sejumlah besar orang yang hadir. Dia berpikir bahwa kemungkinan di antara mereka ada seseorang yang terhubung dengan pembunuh kakeknya. Karena si pembunuh adalah seorang master seni bela diri di luar kemampuannya untuk menilai, Unsol menyadari bahwa untuk membalas dendam pada sosok seperti itu, ia harus menjadi master seni bela diri sendiri. Dan karena ia tidak memiliki afiliasi atau seni bela diri saat ini, menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis adalah satu-satunya caranya untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Tiba-tiba, para pelamar menatap seseorang dengan takjub saat seorang pria agung dengan rambut putih tebal dan mata merah muncul dan mengumumkan dengan suara keras bahwa namanya adalah Kepala Instruktur, Hu Ryunong, dan para hadirin mengenalinya sebagai belati emas berdarah. Kepala Instruktur Hu Ryunong melanjutkan pidatonya, menjelaskan bahwa tempat ini adalah untuk menemukan para jenius terhebat dari antara semua sekte iblis, dan bahwa hanya mereka yang lulus semua tes yang disiapkan untuk mereka yang akan menjadi kandidat untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis. Dia kemudian mengumumkan tes pertama di mana para pejuang Istana Iblis akan memeriksa kebugaran fisik para peserta. Tes dimulai dan para penguji memeriksa otot dan tulang para pelamar dengan tangan mereka, yang membingungkan beberapa peserta yang mengharapkan kompetisi atau pertarungan. Unsol memperhatikan bahwa mereka yang lulus ujian ini diarahkan ke tempat berikutnya. Ketika giliran Unsol, salah satu penguji mendekatinya dan setelah menyentuh lengannya, ia menunjukkan tanda-tanda keterkejutan dan keputusasaan dan berpikir dalam hati bahwa pemuda ini sudah tamat. Meskipun ia terkejut bahwa seseorang dengan fisik Unsol bahkan berpartisipasi, ia merasakan niat membunuh yang nyata dan tak salah lagi yang berasal darinya, tetapi ia tetap memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkannya lolos. Unsol tidak terkejut dengan hasilnya karena ia sadar bahwa semua yang telah ia pelajari sejauh ini adalah cara merawat mayat dan bahwa ia tidak bisa lulus tes yang didasarkan pada kebugaran fisik untuk seni bela diri. Namun, ia percaya bahwa ini bukanlah akhir. Setelah tes pertama selesai, salah satu dari mereka yang gagal berteriak, memprotes bahwa tes itu sama sekali tidak adil, bertanya-tanya apa gunanya mengadakan kompetisi jika kebugaran fisik adalah satu-satunya yang penting. Kepala instruktur menjawab, menjelaskan bahwa otot dan tulang adalah hal terpenting untuk belajar seni bela diri dan bahwa mereka mengadakan kompetisi ini untuk memilih orang-orang berbakat dari berbagai daerah. Dia kemudian memarahinya karena berani mengeluh padahal dia bahkan tidak bisa melewati standar paling sederhana. Instruktur meyakinkan mereka bahwa tidak perlu khawatir dan mengumumkan bahwa dalam tes kedua dia secara pribadi akan memilih mereka yang dapat belajar seni bela diri dengan baik meskipun kebugaran fisiknya lemah. Dia mengumumkan dimulainya tes kedua segera dan kepala instruktur memerintahkan semua yang gagal dalam tes pertama untuk bertarung satu sama lain sampai hanya satu orang yang tersisa hidup-hidup. Semua orang terkejut bertanya-tanya bagaimana ini bisa menjadi tes dan mereka diperintahkan untuk saling membunuh padahal mereka semua berada di pihak yang sama. Tapi salah satu kontestan tersenyum berpikir bahwa situasi ini baik baginya jika seseorang harus dibunuh. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Unsol dan seorang pemuda berambut merah dan mengangkat pedang besarnya bertekad untuk memulai dengannya dan menyerangnya sambil berteriak agar dia mati. Dalam sekejap, darah berceceran. Penyerang, yang bernama Wei Wanchong, berhasil mengenai sasarannya. Dia dengan terampil membunuh pemuda berambut merah itu,
yang mengejutkan dan menakuti sisa peserta. Unsol mengamati situasi dan mencoba menganalisisnya, memperhatikan bahwa si pembunuh nyaris menghindari tulang rusuk dan langsung mengenai jantung, dan menyimpulkan bahwa meskipun perawakannya lemah, refleks dan kelincahannya tajam. Wei Wong berdiri, membual tentang perbuatannya, dan menantang siapapun yang ingin bertemu nasib yang sama untuk maju dan menghadapinya. Dari kejauhan, salah satu pejabat berkomentar bahwa Wei Chong bertindak tegas tetapi kurang akal sehat. Dan kepala instruktur setuju, mengatakan bahwa tempat ini penuh dengan orang bodoh yang tidak berharga. Seorang penguji mengamati situasi, berpikir bahwa dalam pertempuran seperti ini, menunjukkan kekuatan membuatmu menjadi target, tetapi ia percaya bahwa apa yang terjadi akan memotivasi orang lain untuk bergerak. Memang, teror dan kekacauan merajalela di antara para kontestan, dan mereka mulai saling menyerang secara acak, berteriak panik. Kepala instruktur mencatat bahwa para pemuda itu tidak terbiasa dengan kematian. Pertarungan antara para peserta pelatihan semakin intensif saat masing-masing dari mereka saling membunuh tanpa ampun. Kepala instruktur menambahkan bahwa indera mereka mudah lumpuh ketika mereka menghadapi kemungkinan akhir mereka. Tetapi ia dan asistennya segera melihat bahwa ini tidak berlaku untuk semua orang karena tampaknya tidak semua peserta adalah orang bodoh. Unsol dan seorang pejuang lainnya telah mempertahankan ketenangan dan kesadaran mereka di tengah pembantaian. Unsol mengamati apa yang terjadi di sekitarnya dan berpikir bahwa mereka ini bodoh karena telah membiarkan rasa takut akan kematian mengendalikan mereka. Unsol menganalisis situasi secara rasional dan menyadari bahwa perintah kepala instruktur adalah untuk bertahan hidup sampai satu orang tersisa, yang berarti tujuannya adalah untuk bertahan hidup, bukan untuk membunuh. Dia yakin bahwa dia bisa memastikan kelangsahannya jika dia berpikir rasional dan bertindak dengan tenang. Dan dia bersumpah bahwa dia akan hidup apapun yang terjadi. Tiba-tiba, salah satu pejuang mendekatinya berpikir bahwa dia terlihat menyedihkan dan pasti telah bersembunyi selama ini. Unsol memperhatikan jejak pedang tipis yang rumit di tubuh-tubuh di sekitarnya dan menyimpulkan bahwa itu adalah hasil karya pedang ramping. Pejuang itu memutuskan bahwa dia akan membunuhnya sendiri. Dia menyerangnya menggunakan senjata aneh, tetapi Unsol menghindarinya dengan anggun dan mengenai kotak yang dibawanya. Penyerang itu mengejeknya, bertanya apa gunanya kotak di punggungnya, dan apakah dia seorang penjual keliling. Unsol mengabaikannya dan mengambil beberapa kain dari tanah, dan sejenak ia teringat kakeknya dan kartu Natal yang diberikannya, dan mata merahnya bersinar karena marah dan tekad. Penyerang melihatnya memegang alat-alat aneh dan bertanya dengan sinis apa yang bisa ia lakukan dengan pedang tipis seperti itu. Sebelum dia bisa menyelesaikan serangannya, petarung tenang lainnya menerkamnya dan membunuhnya dengan satu tebasan pedang. Petarung ini memberitahu Unsol bahwa ia tidak perlu berterima kasih padanya dan bahwa memiliki orang menyedihkan seperti dia di sekitarnya mengalihkan perhatian lawan dan membuat segalanya lebih mudah baginya. Dia kemudian menambahkan bahwa meskipun dia memiliki wawasan yang tajam, sepertinya dia belum pernah belajar seni bela diri dan bahwa dia bisa membunuh seseorang seperti dia kapan saja. Dari kejauhan, kepala instruktur mengamati situasi dan perhatiannya tertuju pada pedang pemuda itu dan dia mengenalinya sebagai pedang pemusnahan, pedang legendaris jiwa hitam, yang dikenal sebagai pendekar pedang pengembara terkuat. Asistennya menjelaskan bahwa nama pemuda ini adalah Nyong Wong Gang, dan dikatakan bahwa ia menemukan manual rahasia dan pedang jiwa hitam di sebuah lembah terpencil. Dia menambahkan bahwa karena dia hanya berlatih dari manual, tekniknya kurang halus dan gerakannya meninggalkan banyak celah. Diskusi antara para instruktur berlanjut dengan asisten menyebutkan bahwa saat ini Nyong Wong Gang adalah satu-satunya murid jiwa hitam dan bahwa meskipun kekurangan kekuatan fisik, ia adalah kandidat kuat untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis dan bahkan mungkin menjadi pemenang tes ini. Kepala instruktur setuju, menambahkan bahwa meskipun Wong Gang masih seorang pemula yang tidak layak membawa pedang pemusnahan, sepertinya tidak ada yang lebih kuat darinya di antara mereka yang hadir kecuali terjadi sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Setelah waktu yang lama di akhir pertempuran sengit, hanya 2 orang yang tersisa hidup di arena yang penuh dengan mayat. Nyong Wong Gang dan Unsol. Wong Gang berdiri di tempat latihan dan mengungkapkan keterkejutannya bahwa Unsol adalah orang yang berhasil bertahan sampai akhir. Dia kemudian berbalik ke arahnya dan menantangnya, mengatakan bahwa jika dia membunuhnya, dia juga akan menjadi kandidat untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis dan mengundangnya untuk menyerangnya. Unsol menatapnya dengan tenang dan berpikir bahwa meskipun ia menyadari bahwa Wong Gang adalah yang terkuat di sini, ia telah menemukan kelemahannya dan ia yakin bahwa ia bisa menang melawannya tanpa keraguan. Ia telah menemukan kelemahannya dan ia yakin bahwa ia bisa menang melawannya tanpa keraguan. Setelah mempelajari gaya bertarungnya dari mayat-mayat yang ditinggalkannya, Wong Gang melompat dari tempatnya dan dengan sinis menawarkan untuk menguji keterampilannya sedikit, lalu melancarkan serangan dahsyat padanya. Unsol menghindari pukulan berturut-turutnya dengan terampil, sehingga ia hanya menderita luka dangkal. Wong Gang mengejeknya, mengatakan bahwa yang ia kuasai hanyalah menghindar dengan canggung dan bahwa sungguh mengesankan ia bisa bertahan sejauh ini. Kepala instruktur dan asistennya menyaksikan pertarungan itu, dan mereka memperhatikan bahwa meskipun Unsol tampaknya dipukuli tanpa daya, ia sebenarnya menggerakkan tubuhnya pada saat-saat terakhir setiap pukulan untuk menghindari cedera fatal. Kepala instruktur menyadari dengan takjub bahwa Unsol telah menghafal pola serangan Wong Gang dengan memeriksa mayat-mayat, dan ia mengagumi tingkat pengamatannya yang luar biasa. Unsol berbicara kepada Wong Gang dengan tenang meskipun berlumuran darah dan mengatakan kepadanya bahwa teknik pedangnya menyedihkan dan bahwa setelah semua rentetan serangan ini,
yang telah ia lakukan hanyalah mengiris dagingnya dan kata-katanya mengejutkannya. Para instruktur tercengang oleh keberaniannya untuk memprovokasinya. Menyadari bahwa meskipun menghindarnya bagus, melancarkan serangan balik adalah masalah yang sama sekali berbeda, terutama dengan tubuhnya yang ramping yang akan membuatnya sulit untuk memberikan pukulan yang efektif. Wong Gang marah dengan kata-katanya dan mengatakan kepadanya bahwa ia berencana untuk membiarkannya hidup sedikit lebih lama, tetapi kesombongannya telah membuatnya memutuskan untuk mengabulkan keinginannya untuk mati dengan cepat. Dia berteriak bahwa dia akan mengabulkan keinginannya dan bersiap untuk memberikan pukulan pamungkas. Unsol melihat serangan itu datang dan menyadari bahwa kesempatannya hanya akan datang sekali. Dia ingat apa yang dia temukan saat memeriksa mayat-mayat, yaitu bahwa pukulan pamungkasnya selalu menargetkan titik vital lawan, khususnya jantung dan kepala. Dia telah menyimpulkan bahwa ketika dia bertarung dengan niat untuk membunuh, pedangnya pasti mengarah ke bagian atas tubuh lawan. Sesuai dengan itu, ketika Wong Gang bergegas ke arahnya, membidik kepalanya, Unsol dengan cepat merunduk dan menghindari pukulan itu dan mengarahkan serangan baliknya ke lehernya, memanfaatkan kelemahan yang telah ia temukan. Di tengah pertarungan, Unsol mengingat pengetahuannya tentang titik vital Tanu, titik lemah yang sulit diperkuat bahkan untuk para master seni bela diri, dan ia ingat bahwa jika seorang anak memukulnya dengan sekuat tenaga, orang dewasa bisa langsung pingsan. Unsol menggunakan pengetahuan ini dan memberikan pukulan penentunya dan mengarahkan pedang kecilnya ke leher Wong Gang. Wong Gang berdiri dengan darah menetes darinya, lalu jatuh ke tanah dan dengan demikian Unsol adalah pemenang duel tersebut. Unsol yang kelelahan dan berlumuran darah, bertanya-tanya apakah ini sudah berakhir. Para instruktur menyaksikan adegan itu dengan kaget dan asisten berkomentar bahwa apa yang terjadi adalah variabel yang sama sekali tidak terduga. Sementara kepala instruktur menyatakan kekecewaannya karena ia memiliki harapan tinggi untuk seni pedang jiwa hitam, ia kemudian mengumumkan dengan suara keras bahwa Bo Unsol telah lulus tes kedua. Begitu mendengar berita itu, Unsol jatuh ke dalam salah satu ingatannya dan kehilangan kesadaran dan memasuki mimpi di mana ia melihat kakeknya memanggilnya. Dia berlari ke arahnya dengan gembira memberitahunya di mana dia berada. Tetapi ketika dia mencapainya, kakeknya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa melihatnya. Mimpi itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk di mana ia melihat wajah kakeknya yang rusak, memastikan bahwa ia tidak bisa melihat wujudnya sama sekali, dan ia bangun dengan ketakutan. Unsol bangun dan mendapati dirinya berada di tempat yang aneh, dikelilingi oleh para pejuang muda dari berbagai usia. Unsol menyadari bahwa ia telah pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah. Ia memperhatikan bahwa luka parahnya telah dirawat dan ia tidak lagi merasakan sakit. Jadi, ia menebak bahwa seorang dokter terkenal yang sesuai dengan status Istana Iblis telah merawatnya. Ia melihat sekeliling untuk melihat sisa-sisa yang selamat dan memperhatikan bahwa mereka memiliki fisik yang kuat dan ia mengenali beberapa wajah. Jadi, ia menyimpulkan bahwa mereka adalah orang-orang yang lulus tes pertama. Dia merasakan tatapan jijik mereka, tetapi dia melihat bahwa ini sudah bisa diduga. Pintu kapal terbuka dan semua orang disuruh turun. Dan salah satu pejabat mengumumkan bahwa mereka telah mencapai area tes berikutnya, yaitu Pulau Neraka. Para kandidat mengikuti pejabat itu ke pulau yang tampak tidak menyenangkan. Dan di sana ia menunjuk ke sekelompok gua dan memberitahu mereka bahwa mereka akan tidur di dalamnya. Dia memerintahkan mereka untuk menyingkirkan pakaian dan senjata mereka sebelumnya dan mengenakan pakaian dan pedang baru yang telah disiapkan untuk mereka dan menambahkan bahwa mereka bebas memilih gua yang cocok untuk mereka. Salah satu yang selamat mengatakan bahwa ia menemukan sebuah gua dan menganggapnya cocok dan nyaman, bertentangan dengan harapannya. Sementara itu, perkelahian pecah antara dua kandidat karena hak atas salah satu gua, tetapi yang lain turun tangan untuk melerai perselisihan itu. Unsol memperhatikan mereka dan berpikir bahwa orang-orang ini tidak tahu apa yang terjadi di tes kedua dan bahwa mereka semua terlena dan santai. Dia juga memperhatikan bahwa banyak dari mereka mengenakan pakaian mahal dan dia bertanya-tanya apakah mereka semua dari klan bergengsi. Unsol merenungkan apa yang terjadi dan menyimpulkan bahwa tes kedua adalah cara untuk menyingkirkan orang-orang yang bisa dengan mudah dibunuh. Sementara itu, pejabat yang mengawasi pembagian gua mendekatinya dan menyalahkannya karena kelambatannya dan mendesaknya untuk bergegas dan memilih. Pejabat itu berpikir dalam hati bahwa meskipun tatapan tajam Unsol menarik perhatiannya, dia tidak menyangka Unsol akan selamat dan dia sekarang penasaran untuk melihat keputusan berikutnya. Unsol menunjuk ke sebuah gua yang gelap dan tidak menarik, mengumumkan bahwa ia telah memilihnya. Pejabat itu mengejeknya, mengatakan bahwa ia telah memilih tempat yang sesuai dengan pakaiannya yang lusuh dan bahwa ia merasa jijik. Tetapi pejabat itu terkesan dengan pilihannya dan berpikir bahwa ia adalah seorang jenius sejati. Karena ia tahu bahwa meskipun pintu masuk gua terlihat kecil dan kotor, bagian dalamnya cukup luas untuk latihan dan pintu masuknya yang kecil membuatnya mudah untuk bertahan dari penyusup. Pejabat itu melihat bahwa kebanyakan orang menghindari gua ini karena pintu masuknya, tetapi Unsol mampu menilai situasi dengan akurat dan kemudian memintanya untuk bersiap-siap untuk tahap berikutnya. Setelah semua orang mengenakan seragam baru, pejabat itu mulai menjelaskan tugas berikutnya. Dia menjelaskan bahwa Pulau Neraka memiliki 10 fasilitas untuk mengajar seni bela diri. Dan di setiap bangunan, mereka dapat mempelajari seni bela diri dari salah satu dari 10 sekte iblis. Dia menambahkan bahwa seseorang bebas untuk mempelajari semuanya atau hanya fokus pada satu dan bahwa mereka memiliki kebebasan penuh untuk mengatur jadwal mereka baik dengan tidur, bermain, belajar seni bela diri atau berlatih sendiri.
Ini mengejutkan Unsol karena ia ingat kebrutalan tes kedua dan ia tidak percaya bahwa mereka akan dibiarkan berlatih dengan damai. Segera para penyintas mulai bertanya-tanya seni bela diri mana yang harus mereka pelajari terlebih dahulu dan sebagian besar dari mereka setuju pada sekte pedang hujan api yang mereka dengar adalah yang terkuat. Semua orang bergegas ke sana. Unsol memperhatikan mereka berpikir bahwa ia juga telah mendengar bahwa mereka adalah yang terkuat di antara sekte-sekte iblis dan bahwa mempelajari seni bela diri mereka pasti akan berguna. Tetapi ia memutuskan bahwa ini bukan untuknya karena ia belum pernah belajar seni bela diri sebelumnya. Jadi ia tidak perlu memulai dengan seni terkuat. Unsol memikirkan apa yang benar-benar ia butuhkan sekarang dan mengambil jalan yang berbeda. Unsol bergerak ke arah salah satu fasilitas pelatihan seni bela diri. Unsol tiba di sebuah bangunan tua dan bobrok dan mengenalinya sebagai paviliun binatang pengembara. Dia ingat bahwa reputasi paviliun ini telah begitu merosot sehingga hampir tidak dihitung di antara 10 sekte iblis dan bahwa satu-satunya alasan kelangsungan hidupnya adalah sejarahnya yang telah meluluskan sejumlah besar master seni bela diri terkuat pada masanya. Dia juga ingat bahwa kakeknya telah memberitahunya tentang mereka. Unsol memutuskan untuk berlatih di sini. Tetapi saat ia maju, ia memperhatikan bahwa tanah di depannya bergerak. Tiba-tiba, kepala seorang pria muncul dari tanah. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Sawu, master sayap rahasia paviliun binatang pengembara, dan bertanya apakah ia datang ke sini, berharap menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis. Unsol berdiri di hadapannya dan menjawab dengan hormat, membenarkan bahwa ia datang untuk mempelajari seni bela diri paviliun binatang pengembara. Sawu menatapnya dari atas ke bawah, lalu tertawa dan memerintahkannya untuk pergi agar tidak mempercepat kematiannya, mengumumkan bahwa ia tidak berniat mengajar seni bela diri, terutama kepada seseorang yang terlihat rapuh seperti dia. Unsol menjawab Master Sawu dengan percaya diri, menjelaskan bahwa ia mendengar bahwa jika ia mempelajari seni bela diri paviliun binatang pengembara, ia akan mendapatkan kemampuan untuk bertahan hidup dari apapun. Sawu mencemooh kata-katanya, menyatakan keterkejutannya bahwa ia tahu tentang seni bela diri yang berada di ambang kepunahan. Dia kemudian memperingatkannya bahwa bahkan para jenius terhebat pun merasa sulit untuk mempelajari seni bela diri mereka karena mereka memulai dengan memodifikasi tubuh dan dengan kondisi fisiknya saat ini, dia akan mati dalam sehari. Dia kemudian memerintahkannya untuk pergi karena dia sudah mengerti. Alih-alih pergi, Unsol membungkuk sepenuhnya dan meletakkan dahinya di tanah. Sawu bertanya kepadanya dengan heran apa yang dia lakukan dan Unsol menjawab bahwa karena dia telah setuju untuk mengajarinya, dia hanya bisa memberikan rasa hormatnya kepada master barunya. Sawu menyebutnya bodoh yang keras kepala. Tetapi akhirnya ia menyerah dan setuju untuk mengajarinya. Sawu keluar dari tanah dan meyakinkannya untuk tidak salah paham karena ia hanya mengajarinya karena istana iblis telah memerintahkannya. Dia kemudian memperkenalkan dirinya lagi sebagai Master Paviliun Binatang Pengembara, Sawu, dan memintanya untuk memanggilnya Master Sa mulai sekarang. Unsol mencoba memperkenalkan dirinya tetapi dia memotongnya mengatakan bahwa dia hanyalah peserta pelatihan nomor 1. Sawu segera memulai pelatihan dan Unsol tiba-tiba mendapati dirinya dalam kegelapan total dan menyadari bahwa ia tidak dapat melihat apapun. Sawu memberitahunya bahwa ia telah menyegel penglihatannya untuk sementara waktu menggunakan teknik rahasia paviliun ksatria pengembara. Dia menjelaskan bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk mempelajari jalan binatang pengembara, sebuah teknik dasar yang mempertajam semua indera dan memberi pemiliknya refleks seperti binatang buas. Dia menambahkan bahwa seni bela diri mereka berbeda dari yang lain karena mereka berubah secara dramatis tergantung pada orang yang mempelajarinya. Dan karena alasan ini, menguasai teknik dasar sangat sulit, yang menyebabkan berkurangnya jumlah orang yang mencoba menguasainya sampai paviliun mencapai keadaannya yang bobrok saat ini. Tetapi ia meyakinkannya bahwa jika ia bisa menguasainya, ia akan mendapatkan indera binatang pengembara. Lalu menambahkan dengan senyum sinis bahwa kebanyakan orang mati sebelum mencapai titik ini. Sawu memberitahunya bahwa ia harus terbiasa dengan kegelapan dalam waktu sekitar 1 jam dan bahwa ia akan kembali kepadanya saat itu. Unsol mendapati dirinya sendirian dalam kegelapan dan memperhatikan bahwa indera lainnya belum menjadi lebih tajam seperti yang ia harapkan. Dia menyadari bahwa 1 jam adalah waktu yang sangat lama dan bahwa ia harus beradaptasi secepat mungkin. Dia berpikir bahwa tak terhitung pejuang yang bersaing untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis dan bahwa jika dia diserang dalam keadaan ini, dia akan benar-benar tidak berdaya. Pada saat itu, seorang penyerang turun dari atas dalam keheningan, tetapi Unsol menghindarinya dengan gerakan naluriah dan jatuh ke tanah. Unsol menyadari pada saat itu bahwa dengan penglihatannya hilang, keseimbangannya sekarang adalah yang paling penting. Pada malam hari, Sawu kembali ke Unsol dan berpikir sinis bahwa pemuda itu pasti benar-benar tersesat sekarang. Master Sawu kembali setelah 1 jam dan mengamati pelatihan Unsol dan menemukan metodenya unik. Dia berpikir bahwa sebagian besar peserta pelatihan menunggu dengan sabar hingga indera mereka yang lain kembali berfungsi setelah kehilangan penglihatan. Tetapi sebaliknya, Unsol bergerak dengan kasar, membayangkan musuh bayangan untuk dilatih. Unsol bergerak dengan sangat lancar dalam kegelapan dan Sawu menyimpulkan bahwa inilah alasan adaptasinya yang cepat terhadap situasi baru. Dia memperhatikan bahwa Unsol telah terbiasa dengan kegelapan dan kemudian menantangnya untuk mencoba menghindari pedangnya. Setelah 3 hari pelatihan terus-menerus dan intens di tengah hujan, Unsol masih berlatih dengan Sawu. Sawu mengejutkannya dengan gerakan cepat dan memukul perut Unsol dengan gagang pedangnya yang tidak bisa ia hindari.
Sau merenungkan situasi dan berpikir bahwa 3 hari telah berlalu dan sudah waktunya bagi Unsol untuk mulai mempertanyakan gaya pelatihannya, tetapi ia menerimanya tanpa pertanyaan apapun. Dia berhenti menyerang dan bertanya mengapa dia tidak penasaran tentang cara menghindari serangan atau teori di balik pelatihan. Unsol menjawab bahwa ia ingat dia mengatakan bahwa esensi dari seni pavilion ksatria pengembara adalah mencapai pencerahan sendiri. Jadi ia berasumsi bahwa ada alasan untuk apa yang ia lakukan. Sau terkejut dengan jawabannya dan mengakui bahwa ia benar. Kemudian mengatakan kepadanya dengan antusias untuk melanjutkan pelatihan. Selama pelatihan, Unsol mencapai tahap kesadaran baru dan merasa bahwa ia bisa melihat jalur pedang yang datang. Tetapi ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa menghindari serangan berikutnya. Jadi ia memutuskan untuk menangkisnya. Unsol berhasil menangkis serangan Sau, yang mengejutkannya, dan ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menangkis serangan diam-diam itu, setelah hanya 3 hari pelatihan. Unsol jatuh ke tanah kelelahan dan mencatat bahwa ia bahkan tidak bisa menangkis serangan itu dengan benar. Sau mendekatinya lalu menawarinya minuman dari labu bambu dan Unsol berterima kasih padanya. Unsol minum dan terkejut bahwa itu bukan air karena ia merasakan energi besar mengalir ke seluruh tubuhnya seolah-olah darah yang hilang telah kembali padanya. Sau memberitahunya bahwa ini adalah air spiritual mata air unggul yang telah ia simpan seumur hidupnya tetapi ia tidak merasa menyia-nyiakannya untuknya. Sau berpikir dalam hati dengan sangat gembira bahwa ia akhirnya bertemu dengan jenius yang telah ia tunggu seumur hidupnya. Di lain waktu, latihan Unsol berlanjut saat Sau menantangnya untuk mencoba menahan serangannya lagi. Sau terus menyerang Unsol dengan sabetan pedang yang kuat dan beruntun. Tetapi Unsol dengan susah payah menghindari serangan-serangan itu. Tiba-tiba, Sau muncul di belakang Unsol, menyatakan ketidakpuasannya dengan performa pertahanan Unsol. Dan tiba-tiba Sau berhenti menyerang yang membuat Unsol terengah-engah dan bertanya-tanya mengapa dia berhenti. Kemudian Sau tertawa terbahak-bahak mengumumkan bahwa dia akhirnya menemukan apa yang telah dia cari selama ini. Pada saat itu segel di mata Unsol pecah dan dia mendapatkan kembali penglihatannya. Sau memanggil Unsol dengan nama lengkapnya dan mengundangnya untuk melupakan menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis dan sebagai gantinya menjadi murid resmi di pavilionnya. Dia berjanji padanya bahwa jika dia melakukannya, dia akan menjadikannya salah satu dari 10 master seni bela diri terkuat di Sekte Iblis dalam waktu 10 tahun. Unsol memikirkan tawaran itu dan menyadari bahwa Sau mungkin tidak berbohong tentang janjinya. Tapi dia ingat bahwa pembunuh kakeknya sangat terampil dan dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak bisa puas hanya dengan mempelajari seni bela diri dari pavilion binatang pengembara. Oleh karena itu, Unsol mengumumkan keputusannya yang tegas bahwa dia akan menjadi seorang Raja Iblis. Sau mengejek ambisinya dan menyuruhnya untuk melupakannya jika tujuannya adalah untuk mempelajari seni dari semua 10 sekte iblis, menjelaskan bahwa ini mustahil bahkan bagi seseorang yang berbakat seperti Kaisar Iblis Langit Teragung. Dia menjelaskan kepadanya bahwa setiap ilmu bela diri cocok untuk struktur tubuh dan jenis energi tertentu dan tidak peduli seberapa berbakatnya seseorang, dia tidak dapat mempelajari lebih dari 2 atau 3 jenis ilmu bela diri dan bahwa fokus pada satu ilmu bela diri adalah cara tercepat untuk menjadi yang terkuat. Unsol meminta maaf atas kegigihannya dan Sau bertanya-tanya apakah ada cara untuk mengubah pikiran Unsol. Pada akhirnya, Sau menyerah dan setuju untuk mengajarinya ilmu bela diri yang berbeda. Unsol terkejut dengan ini, menjelaskan bahwa dia hanya mempelajari dasar-dasar dari pavilion binatang pengembara. Kemudian, Sau mengejutkan Unsol dengan serangan cepat dan tegas, tetapi Unsol berhasil menahan serangan itu sendirian. Sau mengungkapkan kepadanya bahwa ilmu bela diri pavilionnya tidak hanya diturunkan melalui langkah-langkah atau teori dan bahwa Unsol sebenarnya telah berlatih jalur binatang buas pavilionnya selama ini. Unsol kemudian menyadari bahwa semua sabetan pedang yang diarahkan Sau padanya bukan hanya latihan tetapi merupakan bentuk sejati dari jalur binatang buas. Unsol berterima kasih kepada tuannya, tetapi Sau menolak terima kasihnya, bersikeras bahwa dia melaksanakan perintah dari Istana Iblis. Unsol bersikeras pada rasa terima kasihnya, mengingatkannya pada eliksir yang dia berikan padanya dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah melupakan kebaikannya. Sau menyuruhnya untuk melupakannya, menjelaskan bahwa ini adalah sifat dunia persilatan Junghu, di mana melupakan kebaikan dan dendam selalu menjadi pilihan terbaik. Kemudian, setelah hening sejenak, Unsol pun pergi. Sau memperhatikan Unsol dari kejauhan saat dia pergi dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri dengan takjub dari mana orang berbakat seperti itu berasal dan berpikir bahwa badai berdarah akan segera menyapu pulau neraka. Unsol berpikir tentang kemampuannya untuk merasakan sesuatu yang didapat dari mempelajari jalur binatang buas yang membuat inderanya menjadi sangat tajam. Tapi dia melihat bahwa kesadaran yang terus-menerus ini sangat melelahkan bahkan ketika dia tidak melakukan apa-apa dan dia merasa bahwa dia tidak akan bisa beristirahat dengan baik jika situasi ini terus berlanjut. Jadi dia memutuskan bahwa dia harus belajar mengendalikan inderanya dan menekannya sebanyak mungkin. Unsol mulai fokus, mencoba mengendalikan inderanya seolah-olah dia sedang menghentikan setetes air. Dan setelah beberapa saat, dia membuka matanya, merasa bahwa tingkat kendali ini sudah cukup untuk saat ini. Unsol mengeluarkan sebuah peta dan melihatnya dan berpikir bahwa Istana Iblis tidak akan menahan para peserta pelatihan di Pulau Neraka hanya untuk melatih mereka tanpa batas waktu. Dia menyimpulkan bahwa waktu yang tersedia bagi mereka akan segera habis. Dan jika memang begitu, maka dia tidak punya pilihan lain. Unsol memutuskan untuk menuju ke sekte terkuat di antara 10 sekte iblis,
yaitu sekte pedang pemerintahan api, yang didirikan oleh Kaisar Pedang Pemerintahan Api, Juk Hwawon, yang merupakan saingan dari Kaisar Iblis Langit Teragung 700 tahun yang lalu. Setibanya di sekte pedang pemerintahan api, Unsol menemukan bahwa aula seni bela diri mereka tampak seperti istana megah dibandingkan dengan paviliun binatang pengembara yang sederhana. Ketika dia mendekati pintu, seorang pria membukanya dan bertanya-tanya siapa pengunjung pada saat seperti ini. Unsol menyadari bahwa dia adalah seorang instruktur seni bela diri di sekte ini dan dia membungkuk dengan hormat mengumumkan bahwa dia datang untuk mempelajari seni bela diri mereka. Instruktur itu memintanya untuk mengikutinya dan menjelaskan kepadanya bahwa ilmu pedang mereka adalah yang paling luas dari semua seni iblis tetapi juga yang paling memakan waktu. Dia menambahkan bahwa mereka yang tiba setengah bulan yang lalu telah menyelesaikan ujian dasar dan pindah ke ujian menengah dan kemudian bertanya mengapa dia sangat terlambat. Unsol mengatakan bahwa dia sedang belajar seni bela diri di paviliun binatang pengembara selama setengah bulan terakhir. Instruktur itu terkejut dan bertanya apakah maksudnya dia mempelajari jalur binatang buas dan Unsol mengkonfirmasikannya. Instruktur itu berpikir dalam hati bahwa dia tahu anak ini jenius, tetapi tidak mungkin dia telah menguasai jalur binatang buas hanya dalam waktu setengah bulan. Dia menyimpulkan bahwa yang paling mungkin terjadi adalah Sawu kesal padanya dan mengusirnya dengan cepat dan dia melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu. Setelah itu, dia memperkenalkan dirinya mengatakan bahwa namanya adalah Jingga dan dia bertanggung jawab atas ujian pemula dan dia memintanya untuk memanggilnya guru. Jingga bertanya kepada Unsol apakah dia benar-benar berniat untuk mempelajari seni pedang pemerintahan api, menyarankan bahwa mungkin lebih baik baginya untuk pergi ke ujian lain. Unsol berterima kasih atas perhatiannya, tetapi dia bersikeras untuk mempelajari seni dari sekte pedang pemerintahan api. Jingga menyetujui permintaannya dan kemudian menunjukkan kepadanya sebuah gulungan besar, menjelaskan bahwa itu adalah bentuk pengantar dan metode praktis dari 13 jurus pemerintahan api, dan dia memintanya untuk mempelajarinya dan berlatih sendiri. Unsol tampak bingung dan bertanya-tanya apa yang seharusnya dia lakukan dengan itu. Jingga berbalik dengan tidak setuju dan bertanya apakah maksudnya dia tidak bisa membaca manual pedang dan Unsol mengakui bahwa dia tidak bisa, menjelaskan bahwa dia belum pernah belajar ilmu pedang sebelum datang ke sini. Jingga membeku di tempatnya dalam keadaan syok. Lalu bertanya lagi kepada Unsol untuk memastikan apakah benar dia belum pernah belajar ilmu pedang seumur hidupnya. Dia berpikir dalam hati bahwa catatannya memang menunjukkan bahwa dia hanya menggunakan pemerintahan api sejauh ini dan bahwa bahkan dalam ujian kedua dia tidak menggunakan gaya pedang tertentu. Tapi dia masih merasa sulit untuk percaya bahwa dia bahkan tidak bisa melakukan dasar-dasar yang paling fundamental, yaitu langkah-langkah pedang. Di sisi lain, dia ingat keterampilan pengamatannya yang luar biasa dan refleksnya yang cepat selama ujian kedua, serta wawasan yang dia tunjukkan saat memilih guanya. Jingga menyadari bahwa jika dia telah mencapai level ini sementara masih menjadi lembaran kosong, maka jika dia diajar dengan benar, potensinya akan sangat besar. Jingga mengubah strateginya dan menyarankan bahwa meskipun dia tidak bisa melihat langkah-langkah pedang, dia bisa membaca dan dia memintanya untuk membaca apa yang tertulis di gulungan itu. Unsol membaca kata-kata itu dengan keras, relaksasi total tubuh, aliran yang lancar dalam satu kesatuan, dan kemudian mengulangi bagian pertama tentang merilekskan tubuh. Jingga menjelaskan kepadanya bahwa ini berarti dia harus rileks dan menggunakan tubuhnya secara fleksibel saat melakukan ilmu pedang dengan fokus khusus pada merilekskan batang tubuh dan pinggangnya. Unsol mencoba menerapkan instruksi itu dan dia membungkuk dalam posisi yang aneh dan Jingga berpikir bahwa ironis dia harus mengajarkan dasar-dasar seperti itu di tempat yang didedikasikan untuk memilih 10 Raja Iblis. Dia memintanya untuk berdiri dengan benar lagi dan mengoreksi posturnya, menjelaskan bahwa ketika tubuhnya tegang, batang tubuhnya juga tegang dan bahwa dia harus mengendalikan pikirannya dan merilekskannya sehingga semuanya mengalir dengan lancar dalam satu gerakan. Unsol merespons dengan segera dan kuda-kudanya menjadi stabil. Jingga terkejut dengan kecepatan pemahaman dan koreksi posturnya. Begitu dia berbicara, dia memberitahunya dengan senyum puas bahwa kuda-kudanya sekarang sudah cukup dan bahwa dia akan segera mengajarinya 13 jurus pemerintahan api. Jingga mulai menjelaskan gerakan-gerakannya kepadanya dan Unsol menirunya dengan akurasi dan kecepatan yang luar biasa. Jingga mengkonfirmasi kecurigaannya dan menyadari bahwa anak ini benar-benar berbakat. Setelah latihan selesai, dia memberitahunya bahwa dia sekarang harus membayangkan musuh di depannya dan menggunakan 13 jurus pemerintahan api, menjelaskan bahwa ini adalah ujian yang akan membuatnya memenuhi syarat untuk pindah ke aula menengah dan tujuannya adalah untuk melihat niat pedang yang melekat dalam gerakan dasarnya. Unsol menyadari bahwa kesempatan yang telah dia tunggu-tunggu telah datang lebih cepat dari yang dia duga dan bahwa dia harus membuktikan dirinya di sini dan sekarang. Dia menutup matanya dan fokus, membayangkan musuh yang harus dia kalahkan. Dia tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan teknik pertama dari 13 jurus pemerintahan api, siklon tak tertandingi. Jingga mengawasinya dengan penuh minat dan Unsol melanjutkan dengan teknik kedua dan ketiga, awan berkabut yang mengambang. Jingga melihat dengan takjub dan bertanya-tanya apakah yang dilihatnya benar-benar jurus pemerintahan api. Dia ingat bahwa teknik awan berkabut yang mengambang seharusnya merupakan teknik pedang yang lembut dan anggun yang gerakannya mirip dengan gerakan awan dan penyebaran kabut. Tapi cara Unsol menggunakannya anehnya tajam dan mematikan. Jingga bertanya-tanya dengan takjub apakah Unsol secara sadar mengubah gerakan-gerakannya karena mengubah gerakan dasar dari teknik pedang yang telah diwariskan dari generasi ke generasi adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang master hebat.
Dia mencatat bahwa gerakan pedang yang dimodifikasi ini dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam seolah-olah dia sedang menghadapi musuh tuannya atau orang tuanya. Dia berpikir bahwa gaya bertarung sekte pedang pemerintahan api yang dianggap sebagai jalur ortodoks di antara jalur pedang telah berubah secara radikal ini dan dia bertanya-tanya kehidupan seperti apa yang telah dijalani Unsol untuk membawa semua ini. Pada saat yang sama Unsol juga merasa aneh karena dia memperhatikan bahwa aliran di ujung jarinya mengubah jalur pedang sesuai keinginannya. Dia bertanya-tanya apakah jalur binatang buas adalah alasannya dan dia menyadari bahwa semakin dia menggunakan jurus pemerintahan api, semakin tajam indera yang dia peroleh dari jalur binatang buas. Dia berpikir untuk sepenuhnya mengintegrasikan kedua gaya itu, tetapi dia ragu-ragu. Menyadari bahwa jika dia melakukannya, itu akan menghasilkan gaya pedang yang sama sekali berbeda dan tidak akan menjadi 13 jurus pemerintahan api yang diperlukan untuk ujian. Dia memutuskan bahwa dia harus bergegas dan kembali ke dasar-dasar pedang asli. Tiba-tiba, bayangan musuh di benaknya menjadi lebih jelas dan dia membeku di tempat ketika dia menyadari bahwa itu adalah bajingan yang membunuh kakeknya. Kemarahan Unsol berkobar dan dia maju dengan sekuat tenaga, melepaskan teknik ketujuh dari 13 jurus pemerintahan api, jantung 4 samudra. Dia melancarkan serangan sengit, tetapi lawannya menghindarinya. Unsol menyadari bahwa lawan imajinernya cepat, lebih cepat dari siapapun yang pernah dia lawan sejauh ini. Kemudian dia mulai membayangkan lawan menyerangnya. Dia memutuskan bahwa dia tidak bisa memberinya kesempatan untuk menyerang dan bahwa dia harus menggunakan semua teknik yang tersisa sekaligus. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangannya, melakukan serangkaian pukulan dahsyat. Tetapi lawan menahan semua serangannya dan memotong tangannya. Unsol membayangkan serangan itu, memotong kedua tangannya tanpa bisa menghindari serangan atau bahkan menahannya. Setelah serangan selesai, Unsol berdiri terengah-engah, setelah benar-benar menghabiskan energinya. Jin gak mengawasinya dan berpikir bahwa pada akhirnya dia telah kalah dari musuhnya, tetapi dia mendekatinya dan memberitahunya bahwa dia telah lulus ujian dan Unsol menatapnya dengan bingung. Jin gak menjelaskan bahwa yang diuji di aula dasar adalah pemahaman peserta pelatihan tentang pedang dan kemampuannya untuk mengeksekusi 13 jurus pemerintahan api dalam pertarungan nyata dan dia meyakinkannya bahwa dia pasti telah membuktikannya. Dia mengembalikan pedangnya dan memberitahunya bahwa penampilannya dalam jurus pemerintahan api sangat mengagumkan dan dia mengundangnya untuk pergi ke aula menengah. Unsol berpikir tentang guru Jingga dan menyadari bahwa pasti menjengkelkan baginya untuk mengajar seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu pedang tetapi dia tetap mengajarinya dan menunjukkan semuanya selangkah demi selangkah. Unsol berterima kasih kepada instruktur Jingga atas semua waktu yang dia habiskan bersamanya dan dia tersenyum dan mendorongnya untuk terus bekerja lebih keras di masa depan. Dia kemudian menambahkan peringatan, memberitahunya bahwa pedangnya membawa niat membunuh yang sangat kuat dan menasihatinya untuk berhati-hati agar tidak dikendalikan oleh niat ini. Unsol membungkuk dengan hormat dan pergi. Dan di sini Jin gak sepenuhnya menyadari bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan bahwa dia memang telah mempelajari jalur binatang buas hanya dalam 2 minggu. Dia berpikir bahwa mungkin karena kecepatan belajarnya yang luar biasa, dia telah pindah ke aula menengah jauh lebih cepat dari yang dia harapkan. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa pada awalnya dia tidak yakin apakah dia akan bisa mencapai aula menengah, tetapi sekarang dia benar-benar yakin akan hal itu. Saat Unsol membuka pintu ke aula berikutnya, Jin gak berpikir tentang instruktur aula menengah, Chun Wongang, dan berharap bahwa meskipun Wongang mungkin akan menolak Unsol pada awalnya, dia pada akhirnya akan terobsesi dengannya. Unsol memasuki aula menengah dan instruktur Wongang memperhatikannya dan menyapanya, mengatakan bahwa sepertinya dia baru saja lulus dari aula pemula. Dia kemudian mengejeknya dengan menambahkan bahwa jika dia membutuhkan lebih dari 20 hari untuk memahami 30 jurus Hua Wu maka dia membuang-buang waktunya di sini. Unsol menjelaskan bahwa dia terlambat karena dia menghabiskan 15 hari pertama di pavilionnya. Wongang menyimpulkan dari kata-katanya bahwa dia mengklaim bahwa waktunya di aula pemula sebenarnya tidak lambat dan berpikir dalam hati dengan jijik bahwa dia pasti salah satu dari mereka yang melarikan diri saat mencoba menguasai jalur binatang yang sulit. Wongang memerintahkannya untuk duduk, menyatakan keraguannya pada kemampuannya untuk mengimbangi yang lain. Wongang memulai pelajaran, menjelaskan bahwa pedang hujan api yang bergemuruh terdiri dari gerakan cepat dan mereka yang tidak terampil dengan pedang akan berakhir melukai diri mereka sendiri. Dia menambahkan bahwa seni bela diri ini sulit digunakan dalam pertarungan nyata seperti 13 jurus pemerintahan api. Namun, itu hanyalah seni bela diri dasar yang harus mereka pelajari pada tahap ini. Dia menekankan bahwa fokus utama mereka bukan pada kemenangan tetapi pada mengasah ilmu pedang mereka. Setelah itu dia meminta salah satu peserta pelatihan bernama Bio Han Xiang untuk maju dan memilih lawan untuk berduel. Han Xiang bertanya apakah dia bebas memilih siapa saja dan instruktur mengkonfirmasikannya. Jadi Han Xiang menunjuk langsung ke Unsol. Wongang mencoba keberatan, tetapi Han Xiang mengingatkannya bahwa dia berkata dia bisa memilih siapa saja. Wongang marah dan menyebut Han Xiang bodoh, bertanya-tanya bagaimana dia berharap untuk menguji pedangnya melawan seseorang yang baru saja menyelesaikan pelatihan aula dasar dan memerintahkannya untuk memilih orang lain. Unsol menyela, mengatakan bahwa dia tidak keberatan dan akan menghadapinya. Dia menjelaskan bahwa dia belajar menggunakan pedang dari instruktur Jingga dan percaya bahwa dia akan belajar lebih cepat jika dia menguji pedangnya melawan orang lain. Wongang berpikir bahwa Unsol hanya mencoba melindungi harga dirinya dengan keterampilannya yang terbatas.
Tapi dia secara terbuka setuju, mengatakan bahwa mengetahui kemampuan diri sendiri adalah keterampilan yang diperlukan, dan dia berharap Unsol cukup terampil untuk mencapai aula tingkat lanjut. Han Xiang melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menonjol di antara para jenius. Jika dia membunuh pendatang baru ini, dia akan dapat membangun posisinya. Kedua lawan berdiri saling berhadapan, dan Han Xiang memberitahu Unsol bahwa dia punya keberanian, tetapi dia membutuhkan lebih dari itu untuk bertahan hidup di dunia murim. Kemudian dia memerintahkan Won Gang untuk memulai duel. Duel dimulai dengan serangan sengit dari Han Xiang, tetapi Unsol menghindarinya dengan terampil. Han Xiang melanjutkan serangannya dan pedang mereka beradu dengan kuat. Melalui bentrokan ini, Han Xiang merasakan kelemahan perlawanan Unsol dan dia menyadari dengan senyum sinis bahwa dia memang seorang pemula total. Han Xiang tertawa terbahak-bahak, mengejek lawannya yang bodoh, lalu mengumumkan bahwa dia akan menunjukkan padanya pedang hujan api yang bergemuruh yang sebenarnya. Han Xiang melancarkan serangkaian serangan cepat, tetapi dia terkejut bahwa Unsol menghindari semua pukulannya dengan mudah. Dari kejauhan, instruktur Won Gang mengamati situasi dan berpikir bahwa Bio Han Xiang tidak terampil dalam menggunakan pedang. Sebaliknya, dia memperhatikan bahwa Unsol tidak hanya menghindari pukulan dengan cepat, tetapi juga tampaknya memprediksi setiap gerakan, yang menimbulkan kecurigaannya tentang kemungkinan dia telah mempelajari jalur binatang buas. Won Gang menepis gagasan ini, menyadari bahwa meskipun jalur binatang buas adalah ilmu bela diri dasar dari pavilion binatang pengembara, ilmu itu sangat sulit dan hanya bisa dikuasai oleh para master paling terampil. Dan tidak mungkin bagi siapapun, bahkan seorang jenius yang dikaruniai dari surga, untuk mempelajarinya hanya dalam 2 minggu. Won Gang memutuskan bahwa dia tidak bisa menilai keterampilan Unsol hanya dari cara menghindarnya, dan bahwa duel ini dimaksudkan untuk menguji keterampilannya dalam menggunakan pedang, bukan refleksnya. Unsol berhenti menghindar dan mulai melakukan serangan balik menggunakan 13 jurus pemerintahan api, yang mengejutkan sisa peserta pelatihan. Han Xiang mencibir penggunaan teknik pemula oleh lawannya dan berpikir bahwa dia bisa menghindarinya dengan mata tertutup, tetapi dia memperhatikan bahwa versi teknik Unsol sedikit berbeda. Han Xiang terkejut ketika pukulan Unsol menembus pertahanannya dan mengenainya. Han Xiang menjadi marah, bertanya-tanya apakah Unsol telah menyembunyikan keterampilannya selama ini dan menggunakan versi jurus yang dimodifikasi untuk mengejeknya. Dia menebak bahwa Unsol melakukan semua ini untuk menarik perhatian instruktur dan segera pindah ke aula tingkat lanjut. Han Xiang menyadari bahwa jika situasi ini terus berlanjut, dialah yang akan terlihat seperti orang bodoh. Dia berteriak marah, menyatakan bahwa dialah yang akan pergi ke aula tingkat lanjut dan melepaskan gaya pedang klannya, gaya pedang Asura, menggunakan teknik mematikannya, pukulan penghancur darah. Instruktur Won Gang mencatat bahwa ini adalah gerakan mematikan dari sekte pedang Asura, tetapi dia terkesan dengan ketenangan Unsol karena dia tidak kehilangan keseimbangannya dalam situasi seperti itu, yang membuatnya mempertimbangkan kembali kemungkinan bahwa dia memang telah mempelajari jalur binatang buas. Han Xiang melanjutkan serangan sengitnya, berteriak bahwa ini adalah akhir dari Unsol, dan menggunakan teknik khususnya sendiri, bulan angin berdarah pelindung, dan kedua pedang itu berbenturan dalam ledakan energi yang sangat besar. Siswa yang tersisa dan instruktur melihat dengan kaget, sementara Unsol ingat menggunakan jurus ke-13 dan terakhir dari jurus pemerintahan api, tak terbatas dan tanpa batas. Duel berakhir dengan Han Xiang jatuh ke tanah dengan darah mengalir dari mulutnya. Para siswa bertanya-tanya dengan ngeri apakah dia sudah mati. Unsol dengan tenang menyarungkan pedangnya. Instruktur Won Gang mengkonfirmasi pada dirinya sendiri bahwa Han Xiang memang sudah mati, setelah menerima pukulan yang tepat di titik vital. Won Gang bertanya pada Unsol apakah dia selalu menjadi murid dari pavilion ksatria pengembara, dan Unsol menyangkalnya. Instruktur bertanya lagi, bertanya-tanya apakah dia mengklaim telah sepenuhnya menguasai jalur binatang buas hanya dalam 2 minggu, dan Unsol menjawab bahwa dia hanya mempelajari dasar-dasarnya. Won Gang mencibir jawabannya, dengan sinis bertanya apakah pavilion ksatria pengembara juga mengajari murid-muridnya untuk berbohong akhir-akhir ini. Unsol mulai berbicara, tetapi instruktur memotongnya, mengatakan bahwa dia tidak butuh alasan, dan memerintahkannya untuk segera membersihkan mayat itu. Para siswa berbisik di antara mereka, menyatakan keterkejutan mereka atas pembunuhan yang terjadi selama duel latihan dan bertanya-tanya mengapa pelakunya tidak dihukum. Won Gang meneriaki mereka untuk diam dan mengingatkan mereka bahwa ini adalah pulau neraka, bukan aula latihan biasa, dan bahwa siapapun yang menggunakan teknik mematikan harus siap untuk mati sendiri. Kemudian dia mengumumkan dimulainya kembali ujian. Beberapa duel lain terjadi, dan setelah selesai, Won Gang mengumpulkan para siswa yang kalah dan memberitahu mereka bahwa mereka telah gagal dalam ujian dan harus segera pergi untuk mencari aula seni bela diri lain. Salah satu dari mereka memprotes mengatakan bahwa itu hanya satu pertandingan dan mereka meminta kesempatan lain tetapi Won Gang dengan tegas menolak. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa mereka mungkin telah lulus tes awal karena kebugaran fisik mereka tetapi mempelajari pedang hujan api membutuhkan bakat dan potensi serta menumpahkan darah, keringat, dan air mata untuk mengatasi batas kemampuan diri sendiri. Dia memberitahu mereka bahwa mereka telah gagal karena mereka tidak memiliki kualitas-kualitas ini dan kemudian memerintahkan mereka untuk pergi. Para siswa yang gagal pergi dan hanya Unsol yang tersisa di aula. Won Gang bertanya mengapa dia belum pergi dan Unsol bertanya apakah dia harus pergi juga. Instruktur menjelaskan bahwa dia memenangkan duel dan lulus ujian dan oleh karena itu harus pindah ke ujian tingkat lanjut.
Unsol menjawab bahwa jika dia harus maju ke tingkat yang lebih tinggi, dia lebih suka tinggal di sini. Won Gang menanyakan alasan keputusannya dan Unsol menjelaskan bahwa satu-satunya teknik pedang yang telah dia pelajari adalah 13 jurus pemerintahan api dan bahwa dia belum belajar apapun di aula menengah. Won Gang berpikir bahwa Unsol telah mempelajari jalur binatang buas dan mengungkap teknik sekte pedang Asura. Namun, dia mengklaim belum belajar apa-apa. Won Gang setuju untuk mengajarinya pedang hujan api yang bergemuruh, yang dianggap sebagai kelanjutan dari 13 jurus pemerintahan api. Tapi dia memperingatkannya dengan nada kasar, mengatakan bahwa dia membenci trik-trik kecil yang bertujuan untuk menarik perhatian, dan bahwa jika dia melihatnya menggunakan teknik pedang lain selain jurus pemerintahan api, dia akan langsung memenggal kepalanya. Won Gang tersenyum pada dirinya sendiri, sekarang menyadari bagaimana Unsol mampu menguasai jalur binatang buas hanya dalam 2 minggu. Won Gang tersenyum pada dirinya sendiri, sekarang menyadari bagaimana Unsol mampu menguasai jalur binatang buas hanya dalam 2 minggu. Unsol segera memulai pelatihannya, mempraktikkan teknik kilat menusuk dari ilmu pedang hujan api gemuruh. Tak lama kemudian, Won Gang menghentikannya dan mengatakan bahwa tampaknya ia sudah memahami prinsip-prinsip teknik tersebut, membuat Unsol menatapnya dengan bingung. Setelah 4 hari, Unsol telah menguasai pelatihan itu. Instruktur Won Gang merenungkan 4 hari terakhir yang ia habiskan untuk melatih Unsol. Ia telah mengujinya dengan segala cara dan memastikan bahwa Unsol sama sekali tidak memiliki dasar-dasar teknik pedang. Ia memang seseorang yang baru saja mulai belajar ilmu pedang. Namun, Won Gang sangat terkesan dengan kegigihan dan fokus Unsol. Ia berlatih seolah-olah hidupnya akan berakhir jika tidak belajar seni bela diri. Won Gang menjelaskan kepada Unsol bahwa ilmu pedang hujan api gemuruh adalah teknik yang mengandalkan putaran tubuh yang cepat untuk merangkai gerakan, menambahkan bahwa semua gerakannya melibatkan ayunan pedang di sekitar tubuh, yang membuatnya tidak praktis dalam pertarungan nyata. Meskipun demikian, Won Gang memperhatikan bahwa Unsol mencoba menggunakan setiap teknik secara praktis seolah-olah ia sedang mencoba membunuh seseorang. Unsol bertanya bukankah itu tujuan dari teknik pedang. Instruktur menjawab bahwa ilmu bela diri iblis memang membutuhkan niat membunuh. Namun, untuk mencapai tingkat penguasaan yang lebih tinggi, ilmu pedang hujan api meninggalkan aspek membunuh. Won Gang memperingatkan Unsol bahwa jika ia tidak bisa menyingkirkan niat membunuh di dalam pikirannya, ia akan berakhir menciptakan seni bela diri yang justru mencelakai dirinya sendiri. Unsol menyadari bahwa instruktur mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan instruktur JN Gak kepadanya. Won Gang mengakui bahwa di masa lalu dan bahkan sekarang, ia juga hidup dengan niat membunuh di hatinya dan telah membunuh semua yang menghalangi jalannya. Namun karena itu, ia kehilangan kehormatan dan harga dirinya, dan kehebatan bela dirinya menurun. Won Gang menasihati Unsol bahwa teknik yang ditujukan untuk membunuh mungkin tampak seperti jalan menuju tingkat yang lebih tinggi, tetapi sebenarnya itu adalah penghalang di jalan ilmu pedang yang tak berujung, dan ia harus meninggalkan niat membunuhnya. Unsol teringat kata-kata kakeknya bahwa mereka yang menggunakan pedang seringkali memiliki masa lalu yang penuh keputusasaan dan tragedi. Itulah sebabnya orang-orang Murim benci membicarakan masa lalu mereka. Unsol bertanya mengapa ia menceritakan semua ini padanya, dan Won Gang menjawab bahwa ia sudah memberitahunya karena ia juga pernah hidup dengan niat membunuh di hatinya. Won Gang menanyakan nama Unsol, dan ia menjawab Bo Unsol. Won Gang menyadari bahwa dia adalah pemuda yang disebutkan JN Gak yang selamat dari ujian kedua dan memberitahunya bahwa ia memiliki masalah besar. Ia menjelaskan bahwa masalah ini adalah kurangnya dasar-dasar seni bela diri. Saingannya telah belajar seni bela diri sejak mereka masih muda, dan jika ia ingin mulai mempelajari ilmu pedang hujan api dengan benar di aula tingkat lanjut, kesenjangan antara dia dan mereka hanya akan melebar. Oleh karena itu, ia perlu dengan cepat menguasai seni bela diri dasar untuk membangun fondasi yang kokoh. Unsol membungkuk, berterima kasih padanya, dan berpikir dalam hati bahwa ia bersedia menyerahkan bahkan jiwanya untuk kesempatan ini. Setibanya di aula tingkat lanjut, Unsol merasakan aura yang sama sekali berbeda dan merasakan keganasan yang berbeda dari para peserta pelatihan. Dia memperhatikan bahwa tidak ada lagi yang menatapnya dengan hina dan menyadari alasannya adalah karena ia telah membunuh Bok Han Siang. Dia memikirkan ironi antara profesi sebelumnya sebagai pembersih mayat yang dihina dan membunuh orang dengan pedang yang justru dipuji. Seorang instruktur tua menyambutnya, mengatakan bahwa ia telah mendengar tentangnya dan mengundangnya untuk duduk karena pelajaran akan segera dimulai. Instruktur mengumumkan bahwa karena ada peserta pelatihan baru, ia akan menjelaskan ajaran pusat dari pedang hujan api selain 7 ajaran lainnya. Dia menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya. Kekuatan harus seimbang di setiap bagian tubuh. Fokus pada postur yang seimbang. Tarik dada ke dalam dan dorong punggung keluar, dan jangan memusatkan semua energi pada satu serangan. Unsol memahami prinsip-prinsip ini dan menyadari bahwa ia tidak akan memahaminya tanpa mempelajari seni bela diri tingkat lanjut di aula tingkat menengah. Instruktur menyelesaikan pelajaran lisan untuk hari itu dan meminta Unsol untuk mengikutinya. Unsol mengikuti instruktur ke sebuah taman yang sunyi. Instruktur memegang dahan berdaun dan menjelaskan kepada Unsol bahwa ada sebuah tingkatan di mana seseorang yang tidak memegang pedang dapat mengalahkan orang yang memegangnya, menjelaskan bahwa seseorang pada tingkat ini tidak lagi membutuhkan pedang fisik untuk membentuk seni pedang. Tiba-tiba, instruktur menyerang Unsol dengan dahan itu. Instruktur berhenti mendadak dan mengajukan pertanyaan hipotetis kepada Unsol. Jika ia tiba-tiba diserang seperti ini dan tidak memiliki pedang,
bagaimana ia akan merespons menggunakan ilmu bela diri pedang? Ia menambahkan bahwa saat Unsol berada di aula tingkat menengah, para peserta pelatihan di sini telah mempelajari mistikisme gemilang, bentuk pertama dari pedang hujan api, dan mereka sekarang sedang membahas sisi teoritisnya. Dia kemudian memperingatkannya bahwa jika ia tidak memahami pertanyaannya, ia tidak akan mengajarinya dan memintanya untuk menjawab dengan hati-hati. Unsol memikirkan pertanyaan itu. Jika tidak ada pedang di tanganku, lalu ia menjawab bahwa ia akan menggunakan pedang lawannya. Unsol maju dengan cepat mencoba merebut dahan dari tangan instruktur, tetapi instruktur menyebut pilihannya terburu-buru. Unsol terkejut menemukan bahwa instruktur telah muncul di belakangnya dalam sekejap. Unsol mencoba mengejar instruktur, tetapi ia menghindari semua usahanya dengan mudah. Unsol merasa frustrasi karena bahkan tidak bisa melacak gerakannya dan menyadari bahwa ia harus membuatnya terkesan di sini agar bisa tetap berada di aula tingkat lanjut. Ia memutuskan untuk menggunakan jalur binatang pengembara secara maksimal untuk membaca aliran dan arah gerakan instruktur. Unsol memfokuskan semua inderanya dan melancarkan serangan lain, tetapi instruktur menggunakan energinya untuk melemparkan Unsol sebelum ia bisa meraih dahan itu, menjatuhkan Unsol ke tanah. Instruktur menangkap Unsol sebelum ia bisa bangun dan tertawa terbahak-bahak, mengumumkan bahwa ia telah lulus ujian. Unsol bertanya dengan bingung bagaimana ia bisa lulus padahal ia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Instruktur memberitahunya bahwa ia akan mulai belajar mistikisme gemilang mulai besok dan memintanya untuk datang pagi-pagi sekali sebelum yang lain, dan Unsol setuju. Setelah Unsol pergi, instruktur melihat dahan di tangannya dan berpikir, anak serigala pada akhirnya tetaplah serigala. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia memiliki harapan tinggi untuknya. Kemudian, setelah pelajaran hari itu selesai, Unsol memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Pulau Neraka. Dia memikirkan apa yang terjadi dalam ujian kedua dan bagaimana perkelahian bisa pecah kapan saja di sini. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran beberapa orang di dekatnya. Dia mulai menghitung mereka dan menemukan 5 orang keluar dari antara pepohonan. Pemimpin mereka menyapanya, mengatakan bahwa tindakannya aneh sejak ia datang dari aula tingkat menengah dan bahwa mereka akan memberinya pelajaran. Yang lain menambahkan bahwa karena Unsol yang pertama kali memulai pembunuhan, ia tidak boleh menyalahkan mereka atas apa yang akan terjadi. Pemimpin itu membual bahwa mereka berlima adalah jenius di antara para jenius dan dikenal sebagai 5 pedang puncak dan menasihatinya untuk bersiap-siap. Unsol berpikir dalam hati bahwa ada 1 orang lagi. Pemimpin 5 pedang puncak berteriak pada Unsol, tetapi tiba-tiba pemimpin itu jatuh tewas di depan rekan-rekannya yang terkejut. Pada saat itu, seorang pemuda berambut merah bernama Seo Jinha muncul dan menyapa Unsol, mengatakan bahwa mereka perlu bicara. Anggota 5 pedang puncak yang tersisa terkejut dengan kemunculan Jinha dan bertanya mengapa dia ada di sini. Jinha memerintahkan mereka untuk pergi, mengatakan bahwa dia tidak punya urusan dengan pecundang seperti mereka. Mereka marah dengan kata-katanya, tetapi memutuskan untuk mundur, bersumpah akan kembali nanti untuk membalas dendam. Unsol berpikir bahwa pemuda ini kuat, sementara Jinha menyebut mereka pengecut. Jinha berbalik ke Unsol dan bertanya langsung, "Kau di pihak mana?" Sebelumnya di aula pelatihan tingkat lanjut, instruktur memberitahu murid-muridnya bahwa mereka semua telah mempelajari teknik pertama dari pedang hujan api, tetapi penguasaan sejati hanya datang ketika masing-masing dari mereka menjadikan teknik itu milik mereka sendiri. Ia mengumumkan bahwa inilah saatnya untuk melihat tetesan hujan api yang telah mereka ciptakan. Instruktur meminta Unsol untuk memulai. Unsol maju dan mendemonstrasikan versinya sendiri dari teknik itu, memberikan pertunjukan gerakan pedang yang cepat dan mematikan. Instruktur berkomentar bahwa teknik Unsol sangat kokoh dan tepat, dan ia telah mengisinya dengan niat membunuh. Dia mengizinkannya kembali ke tempatnya dan kemudian memanggil Seo Jinha. Jinha melangkah maju dan alih-alih melakukan teknik pertama pedang hujan api, ia menunjukkan teknik yang sama sekali berbeda yang tampaknya dirancang khusus untuk melawan dan mengalahkan teknik Unsol. Unsol menyadari bahwa ini adalah peringatan yang ditujukan kepadanya. Kembali ke konfrontasi mereka, ia bertanya-tanya lagi tentang arti pertanyaan Jinha tentang di pihak mana ia berada. Jinha berteriak pada Unsol, menuntutnya untuk tidak berpura-pura bodoh. Jinha memperhatikan dari ekspresi wajah dan nada suara Unsol bahwa ia sebenarnya tidak berbohong dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jinha menyadari bahwa orang yang ia cari bukanlah Unsol. Dia merasa kecewa karena berharap akan ada kesenangan dan memerintahkan Unsol untuk berhenti bertingkah menyebalkan mulai sekarang. Dia kemudian mengancamnya bahwa jika dia terus membuatnya kesal, dia akan membunuhnya juga. Lalu dia pergi. Unsol menyimpulkan bahwa Jinha pasti seorang mata-mata dan ada lebih banyak hal yang terjadi di bawah permukaan daripada yang ia duga. Dia tahu bahwa tidak semua orang di sini bertujuan untuk menjadi salah satu dari 10 Raja Iblis. Dia menyadari bahwa meskipun kesempatan untuk mempelajari seni dari 10 sekte iblis luar biasa, proses untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini dieksekusi dengan sangat buruk. Dia sampai pada kesimpulan bahwa kesempatan luar biasa ini pada saat yang sama. Unsol menyelesaikan pikirannya. Menyadari bahwa kesempatan ini pada saat yang sama adalah jebakan untuk menangkap sesuatu, dia bertanya-tanya apakah ada mata-mata di antara mereka, tetapi memutuskan untuk tidak peduli. Baik itu mata-mata atau seniman bela diri iblis, pada akhirnya mereka adalah lawan yang harus ia lawan. Saat matahari terbenam, ia berpikir bahwa sebentar lagi akan dimulai. Di dekatnya,
Seekor tikus terperangkap dalam perangkap. Di aula pelatihan, instruktur mengumumkan bahwa hari itu menandai akhir dari pelatihan. Dia mengakui bahwa dia yakin banyak yang bosan saat mempelajari hukum, tetapi dia menjelaskan bahwa bahkan master paling terampil yang telah bertarung dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya menyisihkan waktu untuk mempelajari hukum dan prinsip-prinsip seni bela diri. Dia menambahkan bahwa mengetahui seni bela diri tidak berarti bisa melakukannya, dan bisa melakukannya tidak berarti benar-benar memahaminya. Dia menyatakan keyakinannya bahwa analisis hukum yang telah dia ajarkan akan menjadi titik awal dalam perjalanan mereka di dunia murim dan kemudian mengucapkan semoga berhasil. Tiba-tiba, bel berbunyi dan sebuah suara menggema di seluruh penjuru. Instruktur mengumumkan bahwa waktunya telah tiba dan memerintahkan semua orang untuk menuju ke gunung batu di tengah pulau. Para peserta pelatihan berkumpul di gunung tempat kepala instruktur Hook Ryun mengonfirmasi bahwa semua orang telah tiba. Ryun Yong mengumumkan dimulainya ujian ketiga dan menjelaskan bahwa mereka harus saling membunuh sampai hanya 10 dari mereka yang tersisa. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bisa bersembunyi atau lari sesuka hati, tetapi mereka tidak akan bisa melakukannya selamanya. Seiring berjalannya waktu, area di mana mereka bisa tinggal akan dibatasi, dan siapapun yang berada di area terlarang akan dibunuh oleh iblis pembunuh. Unsol merasakan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari iblis-iblis ini dan menyadari bahwa mereka pastilah seniman bela diri yang luar biasa. Salah satu peserta bertanya apakah mereka diizinkan menyerang iblis pembunuh. Ryun tertawa terbahak-bahak, menyatakan senangnya melihat kandidat dengan tujuan setinggi itu. Dia mengonfirmasi bahwa mereka tentu saja bisa melawan dan bahkan membunuh mereka jika mampu. Dia kemudian mengungkapkan hadiah yang luar biasa. Siapapun yang membunuh iblis pembunuh akan segera menjadi salah satu dari 10 raja iblis. Para peserta pelatihan menyadari bahwa ini berarti membunuh satu iblis lebih sulit daripada membunuh semua peserta lainnya. Ryun mengingatkan mereka bahwa mereka bisa bersekutu atau membuat penyergapan, dan berteriak bahwa mereka harus membunuh dengan segala cara jika mereka mau, karena inilah jalan untuk menjadi salah satu dari 10 raja iblis. Segera setelah ujian dimulai, para peserta pelatihan berpencar ke segala arah. Unsol menyadari bahwa ia harus bergerak cepat. Dia tahu bahwa dia telah menarik perhatian banyak peserta sejauh ini dan jika dia tidak segera pergi, kemungkinan besar dia akan diserang oleh kelompok seperti yang terjadi sebelumnya. Unsol memutuskan bahwa ia harus terlebih dahulu mencapai tempat yang aman, dan tempat raman baginya adalah paviliun binatang pengembara. Dia berangkat dengan kecepatan penuh menuju gedung yang sudah dikenalnya. Dalam perjalanannya, ia memperhatikan bahwa tekstur tanah telah berubah. Tiba-tiba, ia merasakan seseorang datang. Seorang pemuda yang terluka muncul, berlari dan berteriak minta tolong, mengatakan bahwa seseorang mencoba membunuhnya. Pemuda itu menawarkan untuk memberi hadiah kepada Unsol jika ia membantunya. Unsol bertanya-tanya apakah ini tipuan, tetapi ia melihat bahwa luka pemuda itu nyata. Unsol merasakan 3 orang mengejarnya dan bertanya-tanya apakah mereka satu tim. Dia tidak ingin terlibat, tetapi dia menyadari bahwa kehadiran pemuda ini di sini akan mengungkapkan lokasinya. Pada saat terakhir, Unsol menarik pemuda itu bersamanya ke dalam lubang tersembunyi di tanah. Ketiga pengejar tiba di tempat itu dan bertanya-tanya kemana mangsa mereka pergi. Pemimpin memutuskan bahwa dia pasti akan membunuh bajingan itu dan memerintahkan rekan-rekannya untuk mencari karena dia tidak mungkin pergi jauh. Setelah mereka pergi, Unsol dan pemuda itu keluar dari lubang. Pemuda itu berterima kasih kepada Unsol. Unsol berpikir bahwa lubang ini bukan hanya untuk bersembunyi dan Guru Shallallahu Alaihi Wasallam pasti telah menyiapkannya khusus untuknya. Unsol ingat bahwa ketika dia berada di dalam lubang, dia merasakan indera jalur binatang pengembaranya berkembang lebih dari biasanya. Dia bisa merasakan suara langkah kaki mereka dan suara pedang mereka melalui getaran. Dia bisa merasakan segalanya seolah-olah dia melihatnya dengan matanya sendiri. Unsol menyadari bahwa ini adalah jalur binatang pengembara yang menggunakan getaran, dan inilah yang ingin diajarkan Guru Shallallahu Alaihi Wasallam kepadanya. Dia kemudian menoleh ke pemuda itu. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Gum Choyong dari Sekte Darah dan menanyakan namanya. Unsol mengabaikannya dan mulai berjalan pergi, dan Choyong mengikutinya. Choyong menjelaskan bahwa ia melarikan diri ke hutan begitu ujian ketiga dimulai, tetapi mereka mengikutinya tanpa henti. Dia bertanya pada Unsol apakah dia bisa bergabung dengannya. Tanpa menunggu jawaban, dia menganggap diamnya Unsol sebagai persetujuan. Tiba-tiba, suara pertempuran sengit meletus dari kejauhan. Unsol memberitahu temannya bahwa ada pertempuran di sana dan mereka harus mencari jalan lain. Di dekatnya, seorang petarung sendirian menghadapi lebih dari satu lawan dan bersumpah untuk membalaskan dendam rekan-rekannya. Kata, balas dendam, bergema di benak Unsol saat ia merasakan kebencian yang akrab pada petarung itu. Unsol mengumumkan perubahan rencana dan bahwa mereka akan bergabung dalam pertempuran itu, yang mengejutkan Choyong. Saat Unsol maju, dia menangkis serangan mendadak yang ditujukan padanya. Pembunuh itu terkejut dan bertanya-tanya bagaimana Unsol bisa menghentikan teknik penyembunyian pamungkas terlarang dan bertanya apakah ia juga seorang pembunuh profesional. Tetapi dengan gerakan cepat, Unsol dengan terampil membunuh si pembunuh. Unsol berpikir bahwa teknik penyembunyian yang mereka gunakan akan sangat mengganggu jika dia tidak mempelajari jalur binatang pengembara. Sementara itu, Choyong berteriak ketakutan melihat darah. Unsol berpikir jika dia membantu petarung ini menyingkirkan para pembunuh, dia mungkin akan memberitahunya tentang perasaan mencapai balas dendam.
Pertarungan sengit pun terjadi. Unsol dan petarung yang membalas dendam bertarung berdampingan melawan para pembunuh, dan mereka menghabisi mereka satu persatu. Darah berceceran di mana-mana dan petarung itu memberikan pukulan terakhir pada pembunuh terakhir. Dia tertawa gila berlumuran darah dan berbisik bahwa dia akhirnya mendapatkan balas dendamnya. Kemudian dia jatuh ke tanah. Choyong bertanya pada Unsol apakah sudah berakhir. Pada saat itu, Choyong mendekati Unsol dan mengatakan kepadanya bahwa dia terampil tetapi tidak boleh lengah. Dia kemudian tiba-tiba menyerangnya dengan belati tersembunyi. Unsol dengan mudah memblokir serangan itu. Choyong tercengang dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa menghentikannya. Unsol menyalahkan Choyong karena gara-gara dia tidak bisa menanyakan pertanyaannya kepada petarung yang lain. Choyong bertanya dengan ketakutan kapan dia tahu tentangnya. Unsol menjawab bahwa dia tahu sejak awal, menjelaskan bahwa ketika mereka bersembunyi di bawah tanah, dia menyadari Choyong menyembunyikan satu set senjata di bawah pakaiannya. Dia menambahkan bahwa itu mudah diketahui karena cara kaku dia menggerakkan tulang punggungnya. Unsol mengungkapkan alasan dia menahannya adalah karena dia penasaran untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Dia berpikir bahwa mengamati cara seseorang mencoba menipu orang lain akan berguna baginya di masa depan. Choyong menolak untuk percaya, bersikeras bahwa aktingnya sempurna. Dalam langkah putus asa, ia melemparkan semua senjata tersembunyinya yang tersisa ke arah Unsol. Unsol dengan mudah menghindari semua senjata tersembunyi yang dilemparkan ke arahnya dan kemudian memukul Choyong. Unsol mengatakan bahwa tidak ada gunanya senjata tersembunyi terbaik jika sudah ditemukan. Choyong bergegas menuju Unsol dalam upaya putus asa terakhir, tetapi Unsol dengan cepat mengakhiri pertarungan dan menghabisi Choyong. Unsol berpikir bahwa pertarungan itu tidak mudah dan akan berbahaya jika dia tidak tahu sebelumnya tentang senjata tersembunyi. Dia melihat kehidupan meninggalkan tubuh Choyong dan memperhatikan di wajahnya obsesi yang sama terhadap kehidupan yang dia lihat pada setiap orang yang mati. Unsol berjalan menjauh dari tempat kejadian dan melewati mayat para pembunuh dan petarung yang mencari balas dendam. Dia berhenti di mayat yang terakhir, memperhatikan bahwa dia berbeda. Pria ini meninggal dengan senyum di wajahnya. Unsol bertanya-tanya tentang perasaan berhasil membalas dendam dan apakah dia juga akan bisa tersenyum seperti itu ketika dia mendapatkan balas dendamnya. Unsol mengambil pedang pembunuh yang mati dan melanjutkan perjalanannya. Dari kejauhan, salah satu iblis pembunuh mengawasi Unsol, mengakui bahwa dia berbakat tetapi menambahkan bahwa jika dia tidak meningkat, dia tidak akan bisa bertahan di pulau neraka. Keesokan harinya, Unsol mendapati dirinya dikejar oleh sekelompok peserta pelatihan. Salah satunya menggunakan cambuk logam, menyerang dari kejauhan. Unsol berhasil menghindari satu serangan, tetapi lintasan senjata itu berubah di udara dan mengenainya dari belakang. Unsol menyadari bahwa mereka tidak akan menyerah dan dia akan mati jika tidak menemukan jalan keluar. Sementara itu, di kamp instruktur, Kepala Instruktur Hook Ryunong diberitahu bahwa masih ada 41 peserta yang hidup dari 86. Dia menyimpulkan bahwa yang tersisa pastilah terampil dan sudah waktunya untuk benar-benar menguji keterampilan mereka. Dia melihat peta dan memutuskan untuk membatasi zona pertempuran dan memerintahkan iblis pembunuh untuk dilepaskan di area sekte pedang hujan api. Unsol langsung menuju gedung sekte pedang hujan api dan para pengejarnya mengikutinya masuk. Para pengejar bertanya-tanya apakah dia bersembunyi di dalam. Tiba-tiba, Unsol menyerang mereka dari belakang. Pemimpinnya menyebutnya bodoh, berpikir itu adalah trik naif. Unsol terlibat dalam pertempuran dengan mereka, dengan terampil menghindari serangan senjata mereka. Pemimpinnya tercengang, bertanya-tanya bagaimana bajingan ini bisa membaca jalur teknik pedang mereka. Unsol menggunakan kekacauan dan koridor sempit untuk keuntungannya. Salah satu pengejar menyadari bahwa tempat yang ramai ini melemahkan kekuatan serangan mereka, dan sebelum ia bisa menyelesaikan pikirannya, Unsol membunuhnya. Pengejar itu menyadari di saat-saat terakhirnya bahwa Unsol sengaja memancing mereka ke sini. Unsol berpikir bahwa lawannya terpaksa memperpendek serangan mereka di ruang sempit ini, yang melemahkan kekuatan mereka dan membuat gerakan mereka lebih mudah ditebak. Salah satu pengejar menyerang, tetapi Unsol menghindarinya. Yang lain menyerang dengan cambuknya, tetapi cambuk itu secara tak terduga memantul dari dinding dan mengenai Unsol, membuatnya kehilangan keseimbangan. Salah satu pengejar melihat kesempatan dan berteriak kepada yang lain untuk melarikan diri. Tetapi sebelum pengejar itu bisa melarikan diri, dia tiba-tiba berhenti. Seseorang telah menghentikannya, yang dengan dingin bertanya apa yang mereka lakukan, apakah mereka melarikan diri. Setelah orang itu menghabisi sisa pengejar, dia berbalik ke Unsol dan bertanya apakah dia pemimpin mereka. Orang itu memuji keterampilan Unsol dan kemudian bertanya apakah teknik pedang yang dia gunakan sebelumnya adalah pedang hujan api. Pembunuh itu memperkenalkan dirinya sebagai Wu Munchong dan menanyakan nama Unsol. Tepat saat Unsol akan menjawab, Munchong tertawa terbahak-bahak, mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan nama seseorang yang akan mati. Munchong menyerang Unsol dengan ganas. Unsol mencoba memblokir serangan itu, tetapi cambuk itu melilit pedangnya dan kemudian menghancurkannya dengan mudah. Munchong mengejeknya, mengatakan bahwa dia dengar aula tingkat lanjut sekte pedang hujan api hanya mengajarinya satu teknik bertahan. Unsol terkejut, bertanya-tanya bagaimana lawannya tahu tentang mistikisme gemilang. Pertarungan di antara mereka semakin intens dan Unsol menyadari bahwa tidak ada keuntungan bertarung dengan orang seperti ini di ruang tertutup. Unsol menjauh untuk menciptakan jarak di antara mereka.
Mun Chong melepaskan serangan habis-habisan dengan senjata rantainya, menjebak Unsol dalam jaring dari segala arah. Dia dengan sinis bertanya apakah ini perjuangan terakhirnya, percaya bahwa teknik bertahan seperti mistikisme gemilang tidak akan menyelamatkannya. Tapi dia tercengang ketika melihat Unsol masih berdiri. Unsol berhasil membebaskan diri. Mun Chong tertawa dan bersumpah akan segera membunuhnya. Unsol menganalisis situasi dan menyadari bahwa ia bisa memblokir serangan menggunakan mistikisme gemilang, tetapi ia tidak bisa menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menghentikannya sepenuhnya. Unsol memfokuskan energinya dan kemudian melepaskan serangan besar yang benar-benar mengejutkan Mun Chong dan menghancurkan pertahanannya, membuatnya dalam keadaan syok. Unsol berdiri terengah-engah setelah pertempuran saat ia mengingat bagaimana ia melawan serangan Mun Chong dengan ledakan energi yang dahsyat, melepaskan teknik kilat dan guntur tiada tanding, sebuah teknik dahsyat yang benar-benar memusnahkan lawannya. Unsol berpikir bahwa teknik ini memang memiliki kekuatan yang luar biasa seperti yang dikatakan instruktur, tetapi ia batuk darah, menyadari bahwa itu terlalu canggih untuk levelnya saat ini dan ia tidak bisa menggunakannya dengan bebas. Dia lega karena menang, tetapi dia melihat pertempuran itu memakan waktu terlalu lama dan zona terlarang akan segera berubah, jadi dia harus bergerak. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran orang lain dan bertanya-tanya mengapa dia ada di tempat ini, dan dia membeku di tempatnya ketika melihat seorang iblis pembunuh berdiri di depannya. Unsol bertanya-tanya mengapa iblis pembunuh ada di sini dan apakah area ini telah menjadi terlarang selama pertarungannya. Dia menyimpulkan bahwa dia tidak berakhir di sini karena melarikan diri dari pertarungan dan bertanya-tanya apakah dia akan diizinkan pergi dengan damai. Dia melihat iblis itu tidak merespons, jadi dia berasumsi bahwa dia bisa pergi. Saat Unsol mencoba melewatinya, iblis itu tiba-tiba menyerangnya dengan gerakan cepat dari belakang. Unsol membayangkan lehernya akan tertebas jika dia gagal menghindarinya. Unsol menghindari serangan itu pada detik terakhir dan menyadari bahwa jika bukan karena jalur binatang pengembara, dia pasti sudah mati karena dia bahkan tidak bisa merasakan kehadiran lawannya saat dia mengayunkan pedangnya. Unsol bersiap untuk konfrontasi dan berpikir bahwa dia tidak boleh tertipu oleh ketenangan lawannya dan jika dia mencoba bergerak, iblis itu akan segera menyerangnya. Unsol teringat pelajaran yang dia dapat dari Sawu, yaitu ketika predator memburu mangsa, mangsa tidak mudah ditangkap meskipun predator lebih cepat. Dan alasannya adalah karena mangsa bergerak dalam jalur zigzag. Tetapi predator puncak selalu berhasil dalam perburuannya karena mereka menyerang pada saat mangsanya bergerak. Unsol bertanya-tanya bagaimana dia harus menghadapi lawan seperti itu dan teringat sisa pelajarannya. Jika predator menyerang berdasarkan waktu, maka solusinya adalah membuat gerakannya sama sekali tidak dapat diprediksi. Unsol memutuskan untuk menerapkan strategi ini. Dia mulai dengan bergerak dalam jalur zigzag yang dapat diprediksi, lalu menggunakan jalur binatang pengembara untuk menghindari serangan yang diharapkan, dan akhirnya dia memanfaatkan momen yang tepat dan menciptakan celah dalam pertahanan lawannya dengan gerakan yang sama sekali tak terduga. Unsol mendapati dirinya dalam keadaan syok. Iblis pembunuh itu berdiri di hadapannya sejenak, dan Unsol berpikir bahwa sudah terlambat dan dia tamat, tetapi dia terkejut ketika melihat iblis itu berhenti menyerang dan berbalik untuk pergi. Unsol bertanya-tanya mengapa dia berhenti dan apakah dia telah melewati batas area terlarang tanpa menyadarinya. Dia berpikir tentang pertarungan itu dan menyadari bahwa dia nyaris tidak berhasil menghindari serangan dengan sekuat tenaga. Namun, dia tidak bisa menciptakan satu celah pun di pertahanan lawannya. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa ini adalah level seorang master sejati dan dia seperti katak dalam tempurung, tidak menyadari betapa luasnya dunia dan betapa kuatnya orang-orang di dalamnya. Dia sampai pada kesimpulan bahwa ilmu bela diri iblis pembunuh itu berada pada level yang bahkan tidak bisa dia ukur dan bahwa pembunuh kakeknya tidak diragukan lagi memiliki keterampilan yang sebanding. Tekadnya mengeras bahwa dia harus melampaui tingkat penguasaan ini jika dia ingin mencapai balas dendamnya. Tiba-tiba, orang lain muncul di hadapannya dan memanggil nama lengkapnya. Unsol dari keluarga Bal. Orang ini memberitahunya bahwa dia telah mencarinya selama beberapa waktu dan bahwa dia telah mendengar bahwa dia mempelajari jalur binatang pengembara. Unsol berpikir bahwa pria ini berbicara seolah-olah dia mengenalnya sama seperti yang lain, yang berarti informasi tentang dirinya telah menyebar. Pria itu mulai memperkenalkan dirinya dan kemudian berhenti, berkata dengan sinis bahwa seseorang yang akan mati tidak perlu tahu namanya dan kemudian melancarkan serangan kejutan. Unsol dengan mudah menghindari serangan itu. Penyerang itu terkesan dengan kemampuan Unsol, mencatat bahwa dia memprediksi jalur serangannya dengan indera hewannya. Dia memberitahunya bahwa dia yakin Unsol akan menjadi salah satu dari 10 penguasa iblis di masa depan, dan karena alasan spesifik itu, dia harus membunuhnya sekarang selagi dia masih menjadi benih iblis. Unsol memperhatikan bahwa aliran energi lawannya telah berubah total. Dia ingat bahwa tidak semua orang di pulau itu berusaha menjadi salah satu dari 10 penguasa iblis dan bertanya-tanya apakah pria ini salah satunya. Dia memaksa dirinya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu untuk fokus pada pertarungan. Selama pertukaran pukulan, Unsol merasakan sensasi aneh, aliran energi aneh yang menariknya ke arahnya. Unsol teringat pelajaran dengan kakeknya di mana dia menjelaskan bahwa salah satu mayat yang mereka periksa dibunuh oleh 5 pedang harimau pemotong dari klan Hebeong. Kakeknya tahu ini karena meskipun tidak ada luka luar, semua tulang korban hancur, yang merupakan ciri khas teknik ini yang bekerja dengan mengalirkan chi ke tubuh lawan dengan setiap bentrokan. Di masa kini, Unsol berteriak, menyadari bahwa teknik yang dihadapinya adalah 5 pedang harimau pemotong dari klan Hebeong.
Lawannya tertegun karena dia bisa mengenali gayanya. Unsol mengingat karakteristik lain dari teknik ini yang dijelaskan kakeknya, teknik penyerapan yang kuat, yang bertindak seperti pusaran yang menarik segalanya ke arahnya, dan mereka menggunakannya untuk mengendalikan senjata lawan dengan setiap bentrokan. Unsol terus mengingat pelajaran kakeknya, yang menjelaskan bahwa klan Hebeong bertarung seperti harimau, memanfaatkan kesempatan untuk membingungkan pedang lawan untuk menelannya utuh-utuh. Unsol muda bertanya pada kakeknya apakah klan ini yang terkuat, dan kakeknya menjawab bahwa teknik penyerapan adalah pedang bermata dua. Meskipun menipu, itu memaksa penggunanya untuk mendekati lawannya. Saat ini, Unsol memutuskan untuk mengeksploitasi teknik penyerapan ini untuk memutar pedang lawannya ke arah dirinya sendiri. Lawannya, Fang Aka dari klan Hebeong, menyatakan bahwa dia sekarang akan menghadapinya dengan serius dan bersumpah atas nama klannya bahwa dia akan membasmi benih iblis ini. Ketika Fang Aka menyerang, Unsol mengejutkannya dengan menancapkan pedangnya ke tanah. Dan Fang Aka terkejut dengan gerakan tak terduga ini. Unsol menggunakan pedang itu sebagai titik tumpu untuk menendang Fang Aka dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Dan dia menyadari pada dirinya sendiri bahwa rencananya berhasil. Fang Aka marah dan menuduh Unsol menggunakan trik kotor. Unsol berpikir bahwa trik itu berhasil, tetapi tidak menyebabkan banyak kerusakan, yang masuk akal karena lawannya telah berlatih untuk waktu yang lama, tetapi sekarang dia tahu cara melawannya. Unsol mengingat pelajaran lain dari tuannya. Tunggu sampai lawan menyerang lebih dulu, karena kecepatan sejati terletak pada menjadi sepersekian detik lebih cepat darinya pada saat pertarungan. Unsol memutuskan bahwa dia akan menggunakan teknik penyerapan energi untuk melawannya agar menjadi lebih cepat. Fang Aka menyerang lagi, tetapi Unsol memutuskan untuk tidak melawan gaya tarik itu. Sebaliknya, dia mengalir bersamanya, menggunakan momentum untuk mempercepat pedangnya. Kemudian pada saat terakhir, dia mengubah arah serangannya dan mendaratkan pukulan yang berhasil pada Fang Aka. Fang Aka terkejut, bertanya-tanya apakah Unsol telah mengubah teknik penyerapan energi menjadi keuntungannya. Dia melihat ini sebagai hal yang mustahil karena tekniknya cukup kuat untuk menarik batu dari kejauhan dan bahkan pendekar pedang paling terampil pun merasa sulit untuk mengeksploitasi kekuatan seperti itu secara akurat. Dia menepis gagasan bahwa seorang pemuda seperti Unsol bisa melakukan itu dan menyerangnya lagi dengan cara yang sama. Unsol berpikir bahwa tidak ada gunanya melakukan itu karena semakin kuat penyerapannya, semakin cepat pedangnya. Fang Aka berteriak frustrasi, bertanya-tanya sampai kapan Unsol berpikir taktik ini akan berhasil. Tiba-tiba, Unsol memperhatikan bahwa lawannya tidak lagi menggunakan teknik penyerapan energi. Fang Aka memberitahunya bahwa dia tidak perlu menggunakannya untuk mengalahkan seseorang seperti dia. Fang Aka maju dalam serangan langsung. Sementara Unsol berpikir bahwa inilah saat yang telah dia tunggu-tunggu. Unsol bersiap dan menggunakan teknik pertama dari pedang api berdaulat, mistisisme berkilau. Dia melepaskan serangan balik yang kuat, memanfaatkan momen saat lawannya telah meninggalkan pertahanannya dan memberikan pukulan pamungkas kepada Fang Aka. Fang Aka jatuh berlutut dan bertanya dengan kaget apakah itu teknik mistisisme berkilau dan Unsol mengonfirmasinya dan bahwa itu adalah langkah yang berbahaya. Unsol berpikir bahwa untuk mengubah satu-satunya gerakan mematikan dalam teknik mistisisme berkilau yang defensif menjadi serangan penuh, dia harus dengan sengaja mengarahkan semua serangan lawannya yang lain ke arah dirinya sendiri. Fang Aka menyatakan keheranannya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah membayangkan menafsirkan teknik itu dengan cara seperti itu. Dia kemudian bertanya kepada Unsol apakah dia akan pergi begitu saja. Unsol menjawab bahwa dia bukan bagian dari balas dendamnya. Fang Aka merasa itu menarik, bertanya-tanya tentang keberadaan seseorang seperti Unsol di Sekte Iblis. Unsol berharap mereka tidak akan bertemu lagi dan kemudian pergi. Fang Aka pingsan karena luka-lukanya dan tiba-tiba orang lain muncul di belakangnya dan Fang Aka bertanya apakah dia di sini untuk membunuhnya. Seorang iblis pembunuh bertopeng menyapa Fang Aka, mencatat bahwa dia sangat berguna untuk seseorang dari sekte ortodoks dan bahwa kematiannya sangat disayangkan. Fang Aka menyadari bahwa mereka tahu dia adalah mata-mata sejak awal dan iblis itu memberitahunya bahwa dia meremehkan istana iblis. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan membunuhnya. Di tempat lain di pulau itu, salah satu peserta pelatihan berlari dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan hidupnya. Kita melihat Jin Ha mencabut senjata yang tertancap di tubuhnya satu persatu. Kemudian dia berdiri terengah-engah dan terluka. Sekelompok lawan muncul di hadapannya dan pemimpin mereka memberitahunya bahwa dia kurang beruntung. Dia mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar berpikir bisa melarikan diri setelah diracuni dengan racun benteng darah neraka yang spesial dan menggambarkannya sebagai orang yang tamat kecuali dia memiliki penawar. Jin Ha mengutuk nasibnya dan berpikir bahwa dia tidak tahu ada kelompok terorganisir yang menggunakan senjata tersembunyi dan racun dan ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan sendirian. Para lawan memperhatikan bahwa Jin Ha memegang pedangnya di tangan kiri dan bertanya apakah dia akan melawan mereka dengan itu. Pemimpin itu memberitahunya bahwa bahkan jika dia berbakat, seorang pendekar pedang tangan kanan tidak bisa tiba-tiba menjadi mahir dengan tangan kirinya dan menasihatinya untuk menyerah. Mereka kemudian mulai menyerangnya bersama-sama. Tetapi Jin Ha menangkis mereka dengan keterampilan yang mengejutkan, tetapi lengannya terluka. Dia menyadari bahwa jarum beracun lain telah mengenainya dan jika dia tidak mendapatkan penawar dalam 15 menit, semuanya akan berakhir baginya. Dikelilingi dan terluka, dia mulai berpikir untuk menyerah. Tiba-tiba,
Jinha mendengar teriakan saat penyerangnya disergap oleh orang tak dikenal yang menghabisi mereka satu persatu sementara mereka berteriak, bertanya siapa yang menyerang mereka. Pada saat terakhir, Unsol turun tangan dan menyelamatkan Seo Jinha dari penyergapan dengan gerakan cepat dan tegas. Unsol menghabisi semua penyerang, meninggalkan mayat mereka berserakan di tanah. Unsol berdiri di tengah pembantaian itu, dan Jinha dengan hati-hati melangkah mundur dan memintanya untuk menunggu, meyakinkannya bahwa dia tidak punya niat buruk terhadapnya. Dia menggeledah tubuh salah satu penyerang dan menemukan sebuah botol kecil dan menyadari bahwa itu adalah penawarnya. Dia berpikir bahwa dengan penawar ini, dia akan dapat menghadapi anggota benteng darah neraka lainnya dengan lebih mudah. Saat Unsol berbalik untuk pergi, Jinha memintanya untuk menunggu lagi dan dia bertanya apa yang dia inginkan. Dia memberitahunya bahwa dia telah diracuni dan hanya punya 10 menit sebelum racun menyebar ke seluruh tubuhnya. Unsol menjawab dengan dingin bahwa dia salah dan menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk membunuh semua orang, termasuk dia. Dia menambahkan bahwa satu-satunya alasan dia membiarkannya pergi adalah karena dia tidak merasa perlu untuk membunuhnya sendiri. Jinha mengakui bahwa dia akan mati jika dia meninggalkannya dan pada akhirnya dia hanyalah pesaing lain baginya. Dalam upaya putus asa, dia menawarkan untuk bekerja sama dengannya jika dia memberinya penawar racun. Unsol bertanya mengapa dia harus melakukan itu. Jinha menjelaskan bahwa hanya ada 20 orang yang tersisa dan semua orang kecuali mereka tergabung dalam kelompok. Dia mengatakan bahwa sekuat apapun Unsol, dia tidak akan bisa menghadapi mereka semua sendirian. Dia menambahkan bahwa jika dia bekerja dengannya, dia bisa memberinya informasi tentang ilmu bela diri mereka, dan dia bersumpah tidak akan pernah mengkhianatinya jika dia menyelamatkan hidupnya. Unsol mempertimbangkan tawarannya. Berdasarkan apa yang telah dia lihat darinya sejauh ini, dia menyimpulkan bahwa meskipun sifatnya yang angkuh dan mandiri, dia sepertinya bukan tipe orang yang akan menggunakan tipu daya atau pengkhianatan. Dia menanyakan syarat-syarat perjanjian, dan dia menyarankan agar mereka bekerja sama sampai hanya mereka berdua yang tersisa, dan mereka bersumpah untuk tidak saling mengkhianati. Setelah berpikir sejenak, Unsol melemparkan penawar racun kepadanya dan dia berterima kasih padanya. Tiba-tiba, Unsol mendengar suara aneh dan bertanya-tanya apakah area terlarang lain telah dibuat. Dia memberitahu Jinha bahwa mereka harus pergi dan dia menjawab bahwa dia tidak berpikir area ini terlarang. Unsol mendesaknya untuk berpikir, menjelaskan bahwa sebagian besar pulau telah menjadi area terlarang dan kemunculan area terlarang baru sekarang kemungkinan besar berarti sisa kontestan akan menuju ke sini. Memang, kelompok peserta pelatihan lain mulai muncul dan mereka mulai mengepung mereka dan Unsol menyadari bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri. Salah satu pendatang baru menarik perhatian Unsol dan dia merasa pria ini berbeda dari yang lain. Salah satu peserta pelatihan menyarankan agar semua orang setuju untuk membunuh Unsol dan Jinha terlebih dahulu. Yang lain mengidentifikasi mereka. Bo Unsol yang mempelajari jalur binatang pengembara dan Seo Jinha yang tidak boleh diremehkan karena keterampilannya dalam pedang dan penyelidikannya terhadap peserta pelatihan lain. Pemimpin kelompok lawan berpikir bahwa mereka sekarang tahu tentang Unsol dan Seo Jinha dan dia bertanya-tanya mengapa mereka belum membentuk tim dan dia menebak bahwa mereka sekarang bekerja sama. Unsol mengingat botol bubuk penawar yang didapatnya dan dia memberitahu Unsol bahwa dia akan menggunakan racun benteng darah neraka dan ini akan memberi mereka kesempatan. Jinha melemparkan bubuk itu ke udara dan para lawan panik percaya itu adalah racun benteng darah neraka. Unsol dan Jinha menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Salah satu lawan menyadari bahwa bubuk itu tidak beracun dan bahwa mereka telah ditipu dan pemimpin memerintahkan mereka untuk mengejar mereka. Jinha berpikir bahwa bubuk itu menciptakan asap tebal yang membuatnya bagus untuk menipu mata. Jinha berpikir bahwa area terbuka tidak menguntungkan mereka dan mereka harus menuju ke formasi bebatuan di mana ada banyak gua kecil. Unsol bertanya padanya apakah dia memikirkan hal yang sama dengannya dan dia menjawab bahwa mereka perlu menemukan sebuah gua untuk bertarung dan Unsol memecahkan masalah itu. Dia membawanya ke sebuah gua dengan pintu masuk yang sempit dan lorong yang panjang. Jinha kagum bahwa dia telah merencanakan semua ini dan merasa sulit untuk percaya bahwa dia baru saja mempelajari jalur binatang pengembara dan dia bertanya-tanya tentang identitas aslinya. Mereka berangkat dengan kecepatan penuh menuju area berbatu. Dan ketika mereka tiba, Jinha memperhatikan kabut aneh yang sebelumnya tidak ada dan Unsol setuju dengannya bahwa ada sesuatu yang aneh. Seorang iblis pembunuh muncul dari dalam kabut. Jinha menyadari dengan kaget bahwa mereka adalah iblis pembunuh dan ini adalah area terlarang. Unsol mengamati bahwa iblis-iblis itu hanya mengawasi situasi dan dia menyimpulkan bahwa para instruktur sengaja memilih tempat ini sebagai area terlarang karena mereka sedang menuju ke sana. Jinha bertanya apa yang harus mereka lakukan dan Unsol menjawab bahwa selama mereka tidak melewati batas, iblis-iblis itu tidak akan menyerang mereka. Unsol menambahkan bahwa jika mereka harus bertarung, ini bukan tempat terburuk untuk melakukannya. Jika mereka berdiri dengan punggung menghadap area terlarang, itu tidak akan berbeda dengan bertarung di dalam gua dengan punggung menghadap dinding. Jinha setuju dengannya mengatakan bahwa mereka tidak punya pilihan lain dan mereka bersiap untuk bertarung. Pada saat itu, kelompok yang mengejar mereka tiba dan pemimpin mereka bertanya dengan sinis apakah mereka sudah selesai berlari. Kedua tim berdiri saling berhadapan sementara para iblis pembunuh mengawasi dari belakang. Salah satu peserta pelatihan mengeluh bahwa Unsol dan Jinha menyebabkan banyak masalah bagi mereka dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan memerintahkan yang lain untuk menyerang mereka sekaligus.